AST 1620 bertemu Raja Iblis Tantai Lingyan. King Sui tersenyum. Matanya belum mengecewakannya. Di masa lalu, dia telah mendengar beberapa hal tentang Nalan Ping, dan sekarang dia melihat Nalan Ping sendiri. Dia berkata, beri aku alasan. Semuanya membutuhkan alasan. Klan Nalan dan klan King harus berada di tribun yang berlawanan. Tidak peduli apa alasannya, klan Nalan seharusnya tidak datang ke sini. Karena dia melakukannya, maka dia harus memiliki alasan untuk melakukannya. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa ditutupi dengan kebajikan. Itu juga bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan baktinya. Saya tahu bahwa seseorang di klan King memupuk jenis teknik bela diri yang menyerang sambil meminjam kekuatan lawan, serta meniadakan kekuatan. Saya memiliki teknik bela diri di tangan saya yang mirip dengan itu. Saya bisa memberikannya kepada King Clan. Apakah ini bisa? Selain ini, saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Nalan Ping memikirkannya dan berkata, buku pedoman rahasia itu adalah sesuatu yang paling berharga baginya, setelah ibunya. Itu juga karena manual rahasia inilah dia bisa mengamankan sedikit status di klan Nalan dan bisa tinggal selama beberapa tahun lagi di klan Nalan. King Sui sangat tertarik dengan bakatnya. Dia menggelengkan kepalanya, saya dapat membantu Anda, tetapi tidak perlu untuk manual rahasia. Anda dapat tinggal. Yang lebih saya hargai adalah kesalehan anak Anda. Jika tidak, saya tidak akan pernah menyetujui ini. Terima kasih. King Sui mengangguk dan tersenyum pada wanita yang tampak ramah itu. Saya tidak tahu bagaimana memanggil Anda. Karena Anda di sini, tidak perlu berdiri di atas upacara. Orang-orang di klan King mudah bergaul. Anda akan mengetahuinya setelah tinggal selama beberapa waktu. Dokter Ajaib King, saya telah menerima bantuan dari Imperial Cuisine Hall sebelumnya. Ping petik terbalik R bukan lagi anggota klan Nalan. Kami tidak memiliki hubungan sama sekali dengan klan Nalan. Nyonya itu tersenyum dan membungkuk sedikit ke King Sui. Meskipun dia tersenyum, ada kesedihan samar dalam senyumnya. Kesedihan samar ini sangat jelas, seolah-olah itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah larut. King Sui tidak merasakan apa-apa tentang Nalan Ping tinggal. Masalah di sini sudah diselesaikan dan apa yang akan terjadi pada klan Nalan, itu bukan urusannya. Dia bukan orang yang baik untuk merasa sedih atas kematian orang-orang dari klan Nalan. King Sui kemudian terus membantu anak-anaknya memperkuat fondasi mereka dan meningkatkan kultivasi mereka. King Clan memiliki dapur khusus mereka sendiri dan cenderung membuat semuanya sendiri. Itu sama untuk Nalan Ping dan ibunya. Segera, baik Nalan Ping dan ibunya terbiasa dengan tempat ini. Tidak ada petugas di sini kecuali penjaga. Ada banyak persediaan di dapur dan mereka bisa memasak apapun yang mereka ingin makan. Klan King telah mengambil sebuah keluarga yang akan bergiliran untuk berjaga-jaga. Kadang-kadang, mereka juga akan memasak di dapur jika mereka tidak memiliki cukup bantuan atau ketika ada pengunjung. 1 minggu berlalu dengan sangat cepat. Meskipun Nalan Ping dan ibunya tidak dapat sepenuhnya menjadi bagian dari klan King, mereka sudah sangat alami di sekitar mereka. Nalan Ping adalah orang yang sangat menerima, dan ibunya juga seseorang yang bisa menerima segala sesuatunya dengan tenang. King Sui tidak khawatir bahwa Nalan Ping akan membahayakan klan King. Dia tahu bahwa Nalan Ping tidak akan melakukan itu, karena ibunya ada di sini. Selain itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kalau tidak, King Sui tidak akan menerimanya. Klan Nalan telah bubar dan tidak ada yang tahu tentang cedera dan kematian yang terlibat. Sangat sulit untuk melihat orang-orang dari klan Nalan sekarang. Nalan Xinghai telah meninggal, dan King Sui tidak terkejut ketika mendengar berita ini. Semua ini berada dalam harapannya. Phoenix Dance Amalgamation muncul sekali lagi. Namun, mereka juga telah mendapat pukulan hebat dari sebelumnya. Saat mereka kembali bersama, mereka berkunjung ke klan King. Namun, King Sui sudah menjelaskan bahwa klan King tidak akan menjadi bagian dari pengaruh apapun. Pengumuman ini sangat memuaskan dan Phoenix Dance Amalgamation tidak akan merasa bahwa mereka telah dipermalukan. Karena mereka menunjukkan bahwa mereka ingin tetap low profile, itu memperjelas bahwa mereka tidak ingin terlibat dengan pengaruh apapun. Namun, dengan seberapa kuat mereka, seseorang tetap tidak boleh menyinggung mereka. Tianhe Renmo pernah datang sekali dan King Sui telah menjadi tuan rumah yang hebat. Tianhe Renmo juga adalah dewa palsu sekarang, tetapi dia hanya melewati 3 kesengsaraan surgawi dewa palsu. Ini sudah dianggap cepat. Setiap kesengsaraan surgawi dewa palsu lebih berbahaya daripada yang sebelumnya, dan sekarang, di klan Tianhe, Tianhe Renmo praktis dibuat menjadi orang yang mengambil alih klan. King Sui telah menyelamatkan Tianhe Renmo sebelumnya. Yang terakhir jelas dalam perbedaannya antara teman dan musuh, menjadi orang yang akan membalas budi dalam banyak hal. Karena itu, dia memperlakukan King Sui dengan sangat tulus dan tidak munafik.
Mereka bergaul dengan cukup baik dan meskipun tidak dapat dianggap sebagai orang yang akan mempertaruhkan hidup mereka untuk satu sama lain, mereka masih cukup dekat. Bukannya orang yang lebih lemah tidak akan membantumu. Di zaman kuno, ada pepatah memiliki teman dari pejabat tinggi hingga warga biasa dan tentara. Ini berarti bahwa orang tersebut memiliki jaringan pertemanan yang hebat dan setiap teman akan dapat membantu Anda. Tidak peduli seberapa rendah status seseorang, dia akan bisa menyelamatkan orang lain. 2 hari kemudian, King Sui menuju ke istana Raja Iblis. Dia sudah merencanakan semuanya. Semakin dia mendekati istana Raja Iblis, semakin dia merasa gugup. Dia ingin bertemu Tante Lingyan namun takut bertemu wanita dengan kecantikan tak tertandingi yang pernah membuatnya jauh darinya. Ketika King Sui tiba di istana Raja Iblis, dia dihentikan. Para penjaga sepertinya tidak mengenali King Sui. Ini adalah istana Raja Iblis. Orang luar dilarang masuk. Orang yang berbicara adalah pria parubaya dengan kemampuan biasa-biasa saja. Namun, dia sangat ketat karena ini adalah istana Raja Iblis. King Sui berkata tanpa daya, silakan masuk dan sampaikan pesan bahwa King Sui ada di sini. Tunggu di sini. Pria itu tahu bahwa King Sui tidak ada di sini untuk membuat masalah. Tidak ada yang berani datang ke istana Raja Iblis hanya untuk bersenang-senang. Segera, sesosok keluar dan ketika orang itu melihat King Sui, dia tersenyum, adik, itu benar-benar kamu. Ketika King Sui melihat Zhan Yu, dia tersenyum, kakak, mengapa kamu datang? Sejak kamu datang, bagaimana mungkin aku tidak datang untuk menyambutmu? Kakak perempuanmu sedang menyiapkan makanan dan juga pergi untuk memberi tahu tuan istana. Zhan Yu datang untuk memeluk King Sui dan menepuk punggungnya dengan kuat. King Sui juga membalas pelukan itu. Keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat karena Hua Rumei dan Raja Iblis. Hua Rumei dan Raja Iblis dekat sebagai saudara perempuan dan Zhan Yu adalah suami Hua Rumei. Terlebih lagi, King Sui dan Zhan Yu sangat akrab dan bahkan pernah bertarung bersama sebelumnya. Ketika mereka tiba di tempat Hua Rumei, dia sudah berjalan keluar. Ketika dia melihat King Sui, dia mengungkapkan senyum bahagia, tampak sangat menawan. Dia datang dan memeluk King Sui, kamu sepertinya masih ingat wanita ini. Tentu saja, kamu kakak perempuanku. King Sui berkata dan melihat sekeliling. Hua Rumei tersenyum, apa yang kamu cari? Hua Rumei tahu betul tapi masih melontarkan pertanyaan ini. Dia tahu bahwa King Sui sedang mencari Tante Lingyan dan bahwa pikiran King Sui lebih pada Tante Lingyan. Ini sangat alami. Akan menjadi tidak normal jika ini tidak terjadi. Pada saat ini, Tante Lingyan berjalan keluar, dan tatapannya bertemu dengan King Sui. Dia masih cantik seperti dulu, tetapi tampaknya sedikit langsing. Namun, dia tidak memberikan perasaan lemah dan lemah. Dia masih terlihat cantik seperti biasanya, tetapi hanya dengan pesona yang lebih feminin. Lebih jauh lagi, sepertinya dia tidak sekuat dan keras kepala seperti sebelumnya. Perasaan keras kepala adalah aura, dan ini sepertinya telah menghilang. King Sui tahu bahwa lebih baik pergi. Itu karena Tante Lingyan telah mencapai terobosan dari level sebelumnya. Rambutnya diikat tinggi, dan alisnya yang indah tampak sangat lembut dan santai. Wajahnya yang cantik tanpa riasan, namun memiliki cahaya kemerahan seolah-olah matahari pagi terpantul di atas salju putih. Dia memiliki kecantikan seorang dewi dan sosok yang cantik. Pakaian polosnya yang seputih salju tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya. Bahunya tajam seperti pisau dan lengkungan di depan dadanya sangat menakjubkan. Pinggangnya tampak halus seperti sutra dan sosoknya yang ramping indah seperti mahakarya ukiran batu giok yang hebat. Dia tidak tersenyum saat sepasang matanya yang indah memancarkan watak seolah-olah dia adalah eksistensi yang tidak boleh ternoda. Masih sulit untuk mendekatinya, tapi itu bukan karena dia kedinginan. Itu dari kesombongan yang datang dari jiwanya. King Sui tidak pernah bisa melihatnya. Dia tidak merasakan perubahan apapun dalam dirinya atau merasa bahwa dia semakin dekat dengannya, terlepas dari kenyataan bahwa beberapa hal indah telah terjadi pada mereka di masa lalu. King Sui tidak akan pernah bisa melupakan momen ketika dia mengenakan cincin untuknya di reruntuhan kuno. Itu adalah salah satu bagian dari Goddess Divine Set. Saat itu adalah ketika King Sui merasa bahwa dia adalah yang paling dekat dengan Tante Lingyan, tetapi sekarang, dia tidak tahu apakah perasaan yang sama masih ada di antara mereka. Perasaannya masih ada, tetapi dia tidak yakin apakah itu yang terjadi padanya. Kamu sudah datang, Tante Lingyan berkata dengan lembut. King Sui tersenyum. Dia mengangguk, merasa sangat senang bahwa Tante Lingyan telah mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Lingyan, apakah kamu baik-baik saja? Hua Rumei tersenyum dan menarik Zhan Yu bersamanya ke dapur. Dapurnya agak jauh. Bagaimanapun,
Ini adalah aula dan mereka dengan sengaja meninggalkan tempat itu untuk King Sui dan Tante Lingyan. Ketika Tante Lingyan mendengar cara King Sui memanggilnya, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Ada satu titik jika dia sudah terbiasa, tetapi seiring berjalannya waktu, itu karena mereka semakin jauh. Namun, perasaan itu tampaknya pulih sedikit demi sedikit. King Sui melihat cincin yang ada di jari Tante Lingyan. Itu adalah bagian dari Goddess Divine Set yang dia pakai untuknya saat itu. Tante Lingyan memperhatikan bahwa tatapan King Sui telah mendarat di tangannya dan dia juga memikirkan hal-hal yang telah terjadi di antara mereka di masa lalu. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu?" King Sui telah melihatnya tersenyum 2 kali, dan pemandangan itu bahkan lebih menakjubkan daripada melihat ladang bunga mekar penuh. Saat ini, melihat bahwa senyumnya masih mempesona seperti biasanya, dia berkata, tersenyum pahit, "Aku sebenarnya tidak baik-baik saja." Tante Lingyan mengharapkan King Sui menjawab dengan sopan untuk mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan tidak mengharapkan ini. Dia memikirkannya sebelum bertanya, "Mengapa? Apakah sesuatu terjadi?" "Tidak, hanya saja aku akan sering memikirkanmu namun tidak bisa melihatmu." King Sui mengumpulkan keberaniannya dan berkata. King Sui unggul dalam meraih 1 yard setelah diberi 1 inci, memukul besi saat masih panas. Ketika dia melihat bahwa Tante Lingyan tidak sekeren sebelumnya, dia merasa bahwa dia masih berarti baginya. Karena itu, dia tahu bahwa dia tidak boleh terlalu pendiam dan dia perlu memberitahu wanita itu bahwa perasaannya tidak berubah. Dia ingin menunjukkan padanya, membiarkan dia tahu bahwa perasaannya tidak berubah. Tante Lingyan tidak marah tetapi sedikit menundukkan kepalanya. Dia berhenti sejenak sebelum mengangkat kepalanya, "Kamu belum berubah. Aku juga merindukanmu." King Sui tercengang dan hanya mendapatkan kembali ketenangannya setelah waktu yang lama. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengatakan bahwa dia merindukannya. Dia tahu bahwa apa yang dimaksud Tante Lingyan pasti tidak sama dengan apa yang dia maksud. "Aku mulai curiga jika aku berhalusinasi. Kamu benar-benar merindukanku." King Sui mengambil 2 langkah ke depan, hanya menyisakan 1 langkah jarak di antara mereka berdua. "Kamu temanku, dan aku tidak punya banyak teman. Sangat normal bagiku untuk merindukanmu. Aku juga manusia dan seiring berjalannya waktu, aku juga ingin melihatmu." Tante Lingyan berkata dengan sangat tenang, tersenyum tipis. Dia memiliki karakter yang keren dan jika dia tidak ingin tersenyum, dia tidak akan melakukannya. Jika dia tersenyum, itu berarti dia benar-benar bahagia. Dia tidak akan memaksakan dirinya untuk tersenyum dan dengan demikian, ketika King Sui melihat senyumnya, dia merasa sangat hangat. King Sui berpikir bahwa dia sedikit tidak sabar, dan berkata sambil tersenyum, "Aku sekarang tiba-tiba merasa sangat baik. Setelah melihatmu, aku percaya bahwa itu juga sangat baik di masa lalu." "Kapan kamu kembali?" Tante Lingyan menunjuk ke kursi sementara dia sendiri duduk juga. King Sui duduk di seberangnya dan jarak mereka sangat dekat. Wajahnya yang indah dan sempurna tidak memiliki sedikit pun cacat. Matanya yang jernih dan dingin membuat King Sui merasa malu seolah-olah dia telah menodainya hanya dengan menatap matanya. Perasaan itu sangat intens. AST 1621 wanita luar biasa itu sama seperti sebelumnya. Dingin dan cantik sampai-sampai dia bisa menggulingkan kota. King Sui tidak dapat menjaga dirinya tetap tenang dengan baik dan sedikit menghindari kontak mata dengannya. Tetapi ketika dia memikirkannya lebih lanjut, dia merasa bahwa dia tidak bisa menjadi orang yang bertindak pasif dan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke mata indah yang dingin namun menyejukkan jiwa. Tante Lingyan menatap bulu mata panjang King Sui yang sedikit diturunkan. Bulu matanya yang tipis benar-benar panjang. Dibandingkan dengan alis palsu dari inkarnasi sebelumnya, itu sama sekali tidak lebih pendek. Bulu matanya terlihat asli dan terlihat berkali-kali lebih baik daripada yang palsu. "Saya telah kembali selama beberapa hari. Ada berbagai hal yang terjadi di rumah saya. Saya datang segera setelah saya menyelesaikan masalah di sana. Ketika saya pertama kali tiba, saya tidak sabar untuk melihat Anda." King Sui merasa seperti dia telah kembali ke babak pertama pertandingan lagi. "Apakah perjalananmu kembali ke sini kali ini akan menjadi kunjungan singkat juga?" Tante Lingyan mengangkat alisnya dan memperlihatkan gigi putihnya. Tindakannya seperti ini sering mengejutkan King Sui dan tentu saja, itu terjadi lagi. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia mengungkapkan senyum canggung. "Saya tidak lebih dari orang bodoh biasa. Anda tidak perlu mengambil hati jika saya terlihat terganggu. Tidak ada pria yang tidak akan datang ketika mereka melihatmu." King Sui menemukan dirinya sebagai alasan yang dia yakini sebagai kebenaran. Dia sedang menyatakan perasaannya. Itu hanya alasan. Tante Lingyan tidak marah. "Saya bersumpah demi dewa, saya mengatakan yang sebenarnya.
Bahkan jika Anda tidak percaya pada kemampuan saya untuk mengendalikan diri, Anda masih harus percaya pada karisma saya. King Sui sangat suka mendiskusikan topik semacam ini dengannya. Alasannya adalah itu bisa membantu mencairkan sebagian es di hatinya. Karisma macam apa yang saya miliki? Mengapa setiap pria takut padaku? Tante Lingyan tampaknya tidak menentang membicarakan hal ini. Bahkan, dia tampak dalam suasana hati yang baik. Paling tidak, sekarang, King Sui percaya bahwa dia memperlakukannya seperti seorang teman. Ketika berdiri di sampingmu, aku merasakan tingkat rendah diri di hatiku. Aku tidak bisa memikirkan orang lain selain diriku yang bisa berbicara denganmu secara alami seperti ini. Mengapa Anda tidak mencoba lebih banyak tersenyum agar orang tidak merasa jauh dari Anda? King Sui berkata dengan bercanda. Kamu hanya orang biasa. Apa kau menipu banyak wanita? Tante Lingyan tidak melihat ke arah King Sui saat dia mengangkat teko dan menuangkan teh untuk mereka berdua. Saya tidak lebih dari orang biasa. Sampai sekarang, saya masih ragu apakah saya harus mengaku kepada Anda. Apakah Anda pikir saya akan melakukannya? Sekarang, King Sui sekali lagi merasa asing dengan Tante Lingyan. Oleh karena itu, dia perlu mengatakan beberapa hal yang dia sebutkan sebelumnya lagi. Tidak, aku tidak terbiasa mendengarkan topik seperti itu. Kapan kau meninggalkan? Biarkan aku mentraktirmu anggur. Tante Lingyan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Kali ini, yang berbeda dari Tante Lingyan dibandingkan dengan masa lalu adalah senyum tipis di wajahnya tampak sedikit lebih dalam dari sebelumnya. Dia tidak yakin apakah itu hanya untuknya, atau dia sudah seperti ini baru-baru ini. Apakah kamu enggan membiarkanku pergi? Jika ya, saya akan tetap tinggal. Petik 2. Tante Lingyan menggelengkan kepalanya, tidak. Tapi kali ini, aku juga akan keluar. Aku bisa merasakan seseorang yang juga memiliki warisan Raja Iblis memanggilku. Jantung King Sui berdebar kencang. Dia ingat kerugian memiliki warisan Raja Iblis. Ketika seseorang dengan warisan mencapai tingkat kekuatan tertentu, energi Raja Iblis di dalamnya akan mengembun menjadi darah Raja Iblis. Pada saat itu, mereka akan mengalami perubahan besar di alam. Meskipun itu mungkin tidak berarti bahwa mereka akan kehilangan diri mereka sepenuhnya, pada saat itu, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bukannya kepribadian mereka akan berubah total. Pada saat itu, hal-hal yang mereka anggap keterlaluan di masa lalu akan menjadi normal bagi mereka. Seperti inilah Raja Iblis. Bukannya mereka akan kehilangan kepribadian aslinya. Hanya sifat mereka yang akan mengalami perubahan. Meskipun mereka mungkin menjadi diri mereka yang dulu, hal-hal yang mereka lakukan tidak lagi seperti yang biasa mereka lakukan. Mereka akan mulai melihat semuanya. Apakah kamu tahu tentang darah Raja Iblis? King Sui bertanya dengan nada khawatir. Aku tahu. Mereka yang memiliki warisan ini akan memadatkan darah Raja Iblis. Darah memutuskan apakah orang dengan warisan seperti itu kuat atau tidak. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, tetapi Anda tidak bisa begitu saja mendengarkan hal-hal ini tanpa bukti. Tidakkah menurutmu begitu? Tante Lingyan bertanya dengan tenang. Meskipun dia mungkin mengatakannya seperti ini, jauh di lubuk hatinya, dia tidak setenang penampilannya. Alasannya adalah hal serupa pernah terjadi di klannya. Ini bukan seperti yang dikatakan rumor, tetapi memang benar bahwa sifat mereka akan berubah. Ini seperti seberapa banyak seseorang dapat bertahan, mirip dengan seseorang yang merokok dari inkarnasi sebelumnya. Banyak orang merasa bahwa mereka bisa menerimanya. Itu memang benar, karena beberapa berhasil melakukannya. Tapi hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa melakukannya. Jelas tidak pantas untuk mencoba melakukannya dengan tekad mereka sendiri. Perasaan seperti ini adalah yang diinginkan King Sui. Karena itu, dia merasa masih ada harapan. Alasannya adalah bahwa suasana hati Tante Lingyan jelas bukan orang normal yang membawa warisan Raja Iblis yang bisa dibandingkan. Hanya saja ada satu hal tentang warisan ini yang ada di pikirannya. Semakin kuat seseorang, semakin sulit untuk mengendalikan perasaan mereka. King Sui sedikit khawatir di lubuk hatinya, tetapi untuk saat ini, dia tidak dapat mengubah situasi. Sebelum ini, dia juga telah merencanakan cara untuk membuat wanita itu jatuh cinta padanya. Alasannya adalah bahwa cinta bisa membersihkan darah Raja Iblis. Mungkin, aku takut kamu akan membunuhku saat itu. King Sui berkata dengan nada serius. Apakah kamu tidak takut mati? Tante Lingyan bertanya dengan nada serius. Tidak, aku bisa mati untukmu, tapi aku tidak ingin meninggal seperti itu. King Sui tertawa. Tante Lingyan gemetar, tapi itu tidak terlihat oleh King Sui. Dia percaya apa yang dikatakan King Sui itu benar. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Saat itu, dia pernah mengatakan padanya bahwa dia memperlakukannya seperti keluarganya.
Aku tidak akan membunuhmu. Tante Lingyan tersenyum dan berkata. Pada saat ini, Zhan Yu dan Hua Rumei keluar dengan membawa piring. Mengapa kalian mulai berbicara tentang kematian ketika semuanya baik-baik saja? Saat berbicara, Hua Rumei meletakkan piring di tangannya. Tante Lingyan tidak mengatakan apa-apa. King Sui berdiri dan tersenyum, biarkan aku pergi dan menyajikan makanan untuk kalian. Saudaraku, apakah kamu akan tinggal selama beberapa hari dalam perjalananmu kembali ke sini kali ini atau akankah kamu menetap di sini? Zhan Yu bertanya pada King Sui setelah dia menyajikan semua makanan. Aku harus pergi dalam waktu 1 bulan. Masih ada hal-hal yang harus saya lakukan. Bagaimana kabar kalian? King Sui tidak dengan jelas menyatakan apa yang harus dia lakukan. Kami baik-baik saja, tetapi Tuan Istana memberitahu kami bahwa dia akan pergi sekarang. Dia mengatakan bahwa dia telah merasakan energi yang akrab dan tidak ingin orang lain mengikutinya. Kami juga cukup mengkhawatirkannya. Zhan Yu tidak mengatakan apa-apa lagi setelah dia berbicara sampai saat ini. Itu tidak perlu baginya untuk melakukannya. King Sui tersenyum dan mengangguk, Lingyan, kenapa kita tidak pergi bersama? Ini akan lebih baik daripada Anda bepergian sendiri. Saya tahu bahwa Anda berbicara tentang seseorang dengan warisan Raja Iblis. Petik 2. Tante Lingyan tampaknya juga ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk, saya pikir saya akan pergi dengan King Sui. Sedangkan untuk kalian, tetaplah di istana Raja Iblis. King Sui dengan cepat tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu, kakak dan adik, kenapa kamu tidak tinggal di sini saja? Kalian tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. King Sui terbiasa memanggil Zhan Yu saudaranya. Memanggilnya kakak ipar membuatnya merasa seperti mereka tidak akrab satu sama lain. Zhan Yu dan Hua Rumei tersenyum setelah melihat mereka sebentar, baiklah kalau begitu, hati-hati di perjalanan. King Sui kebetulan mengalami insiden ini setelah dia datang ke sini. Namun, orang-orang dengan warisan Raja Iblis semuanya memiliki hubungan yang baik. Tante Lingyan adalah satu-satunya pengecualian. Dia tidak tahu bagaimana jadinya ketika mereka bertemu satu sama lain kali ini. Jika King Sui tidak berhasil tepat waktu, dia harus pergi ke sana sendirian. Adapun hasil dari itu, dia tidak akan tahu tentang itu. King Sui tidak perlu khawatir jika dia tidak mengetahuinya, tetapi karena dia berhasil tepat waktu, dia merasa beruntung. Setelah selesai makan dan mengobrol sebentar tentang masa lalu, Tante Lingyan berdiri dan pergi. Setelah beberapa saat berpikir, King Sui juga pergi. Bagaimanapun, dia hanya akan pergi dengan Tante Lingyan untuk melihat siapa orang yang mengundang Tante Lingyan setelah 2 hari. Hua Rumei melihat King Sui ingin pergi dengan Tante Lingyan. Dia tidak menghentikan mereka. Keduanya pergi dengan bahu bersebelahan. Tidak ada yang perlu dikeluhkan tentang lingkungan istana Raja Iblis. Batu-batu yang menutupi tanah juga merupakan batuan gunung yang berkualitas. King Sui tidak ingin berada di depan atau di belakangnya. Karena itu, dia memutuskan untuk berada di sebelahnya. Kadang-kadang, akan ada saat-saat bahu mereka bertabrakan satu sama lain. King Sui melakukannya dengan sengaja. Tante Lingyan juga mengetahuinya. Dia menatap mata King Sui yang jernih dengan ekspresi kesal. Matanya yang cerah dari bocah nakal itu terlihat sangat polos, membuatnya merasa agak sulit untuk menuduhnya. Dengan Tante Lingyan di sini, King Sui merasa sangat tidak wajar. Dia tidak bisa mengatakan banyak hal. Leluconnya juga tidak bisa terlalu berlebihan. Jika dia hanya membicarakan hal-hal penting, akan butuh waktu lama untuk hubungan mereka membaik. King Sui memiliki tempat yang berdiri sendiri di mana dia tinggal di Istana Raja Iblis. Dia pernah tinggal di dalamnya. Ketika dia tiba di sana, dia menyadari bahwa tempat itu bahkan tidak memiliki satu noda debu pun di dalamnya. Itu tampak persis sama seperti sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa sedikit hangat di hatinya. Dia tinggal di dekat Tante Lingyan. Dari jendelanya, dia bisa melihat kamar Tante Lingyan. Sebelum ini, Tante Lingyan pergi setelah memberitahunya bahwa dia masih tinggal di kamar yang sama. King Sui berdiri di dekat jendela, melihat ke kamar Tante Lingyan. Seperti yang dia pikirkan, setelah sekitar 15 menit, dia benar-benar muncul. Hanya sampai sekarang ketika langit mulai menjadi gelap. Bulan yang cerah perlahan naik ke langit. Cahaya perak yang dihamburkannya terlihat sangat indah dan kabur. Tante Lingyan juga melihat King Sui. King Sui tersenyum padanya dan Tante Lingyan membalasnya dengan senyuman lagi. Hanya saja senyumnya sangat tipis. Wanita ini telah memberi kesan mendalam pada King Sui. Itu berlanjut untuk waktu yang lama. Mereka telah bertemu sebelumnya di beberapa benua. Sampai sekarang, dia sudah menjadi seseorang dengan Battle God Inheritance. Dia, di sisi lain, menerima warisan Raja Iblis. Keduanya yang seharusnya tidak memiliki hubungan apapun,
telah ditakdirkan untuk saling berbenturan pada pertemuan pertama mereka. King Sui tidak bisa memastikan apapun, tapi dia bisa merasakan perubahan bertahap Tantai Lingyan. Meskipun kecil, bagi Tantai Lingyan, itu sudah merupakan perubahan yang cukup signifikan yang terjadi dalam dirinya. Dari pertemuannya dengan Tantai Lingyan kali ini, dia menemukan bahwa dia tidak lagi sedingin sebelumnya. Dari pandangannya, Tantai Lingyan jauh lebih ramah sekarang. Karenanya, dia lebih percaya diri sekarang. Tidak peduli apa, dia merasa itu adalah suatu keharusan untuk membuat wanita ini bahagia. Keesokan harinya, King Sui dan kelompoknya sekali lagi berkumpul, tetapi pada sore hari, Zhan Yu dan Hua Rumei pergi. Melihat bahwa dia tidak ada hubungannya, King Sui pergi ke paviliun tempat Tantai Lingyan berada. Apakah ada yang kamu inginkan dariku? Tantai Lingyan menatap King Sui dengan canggung. King Sui tersenyum dan menatapnya, kamu tidak harus seperti ini, kan? Apakah saya tidak diizinkan berada di sini bersama Anda ketika saya bebas? Petik 2. Kenyataannya, jauh di lubuk hati, Tantai Lingyan masih merasa sedikit canggung dengan King Sui di sini. Dia tahu bahwa King Sui menyukainya. Meskipun dia mungkin bersikap dingin, dia masih sadar akan hal itu. Selain itu, banyak hal telah terjadi di antara mereka. Yang paling tak terlupakan baginya adalah insiden pertama yang terjadi di antara mereka. Tidak peduli seberapa keras dia memaksa dirinya untuk melupakannya, dari waktu ke waktu, itu masih akan muncul di benaknya. Pada saat itu, dia tidak yakin apakah dia merasa marah atau malu. Akibatnya, auranya akan menjadi tidak teratur. Alih-alih duduk di sisi yang berlawanan, King Sui duduk di samping Tantai Lingyan. Keputusan yang dia pilih ini membuat dirinya merasa sangat gugup. Meskipun dia berada di dekatnya, jarak mereka masih sekitar setengah kaki. Aroma samar masuk ke hidung King Sui. Dia tidak berani menatap Tantai Lingyan. Dia takut dia akan melihat mata yang akan menyakitinya. Pada saat seperti inilah dia menyadari bahwa dia juga makhluk yang rapuh. Sebaliknya, Tantai Lingyan terhibur oleh tampilan gugup dan hati-hati King Sui. Sepertinya, dia tidak sekejam yang dia kira. Sebaliknya, bahkan dia punya waktu ketika dia seperti ini. Dia bukan yang dia kira. Apakah kamu menyadari keberadaan dunia bawah laut? King Sui bertanya dengan lembut. Setelah bertanya, dia sedikit menoleh untuk melihat Tantai Lingyan. AST 1622 memperkuat ki asalnya, keanggunan. Tantai Lingyan memandang King Sui dengan heran dan berkata dengan lembut, aku tahu keberadaan mereka. Namun, karena warisan Raja Iblis kebanyakan muncul di air, aku tidak pernah memiliki kontak apapun. Sebelum kedatangan saya ke benua Haohan, saya telah bertemu beberapa dari mereka yang kekuatannya kuat. Mereka bahkan tidak berada di laut dalam. King Sui memikirkan istana Hiu Setan, istana Naga Laut, istana Matahari Terbenam, dan bahkan kepiting Raja Pertempuran kuno di istana Matahari Terbenam. Pernahkah Anda mendengar tentang keberadaan Sekte Abadi di benua Haohan? Tantai Lingyan menatap King Sui dengan sedikit harapan di matanya. Perasaan yang tak dapat dijelaskan melonjak di hati King Sui. Seperti yang diharapkan, dia masih tidak bisa melepaskan Sekte Abadi Lima Macan. Meskipun King Sui tahu bahwa ini akan terjadi, dia masih merasakan beban berat di pundaknya saat konfirmasi. Dia tidak bisa begitu saja menutup mata terhadap urusannya. Dengan desahan lembut, dia menjawab. Sebelum saya kembali, saya menemukan seseorang dari Sekte Abadi Bulan Surgawi. Mereka adalah pasangan. Pria itu telah koma selama lebih dari 10 tahun karena kasus keracunan. Ketika saya kembali lagi, saya mungkin akan mampu menyembuhkannya secara drastis. Menonton ekspresi di balik mata King Sui, Tantai Lingyan tahu apa yang dia pikirkan. Paling tidak, dia bisa membuat tebakan yang akurat. Sambil tersenyum, dia menggelengkan kepalanya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tidak perlu merasa tertekan. Aku tidak akan mati sia-sia. Saya sudah menunggu selama bertahun-tahun. Saya tidak akan pergi jika saya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. King Sui menatap Tantai Lingyan dengan heran. Oh, gadis itu juga mampu mempertimbangkan orang lain. Tantai Lingyan memasang tampang aneh saat dia memandang King Sui. Kamu tidak boleh memanggilku Las. Kenapa muda yang bodoh sepertimu bertingkah seperti orang tua? King Sui tersenyum. Memandangnya dengan sedikit kesenangan, awan di hatinya tampaknya telah hilang juga. Dengan hanya senyumnya, dia sepertinya tidak peduli tentang hal lain lagi. Gagasan itu membuat King Sui diam, tidak dapat menenangkan diri sejenak. Apakah dia benar-benar penting baginya? King Sui memandang Tantai Lingyan, yang tidak pernah bereaksi keras sebelumnya. Mungkin sebaiknya aku memanggilmu Bibi Yan saja. Tantai Lingyan terkejut sesaat sebelum terengah-engah. Aku tidak ingin keponakan tua sepertimu.
King Sui tersenyum senang saat melihat reaksi Tante Lingyan. Aku tidak tahu berapa umurmu. Aku hanya merasa bahwa kamu adalah yang paling abadi. Tante Lingyan menatap di depannya dan hatinya menjadi sangat tenang. Sebenarnya, dia tidak pernah benar-benar marah sebelumnya. Ketika dia bersamanya, dia selalu merasa tenang, seolah-olah semuanya akan baik-baik saja. Selama dia ada di sana, mereka bisa menahan apapun. Baiklah, setelah kita menyelesaikan masalah ini di sini, aku juga ingin melakukan perjalanan ke benua Haohan dan melihatnya sendiri. Tante Lingyan berkata dengan serius dan menatap King Sui. Tidak tahan aku pergi, King Sui berkata sambil tertawa. King Sui tidak akan berani melakukan itu di masa lalu tapi dia menyadari ada hubungan aneh di antara mereka sekarang dan dia bisa merasakan kebencian yang pernah dia berikan padanya berkurang. Jika kamu tidak mau, aku akan pergi sendiri. Meskipun ekspresi Tante Lingyan tenang, King Sui senang dengan nada yang dia gunakan. Ada sedikit gejolak emosional dalam pidatonya seperti dia mengatakannya karena dendam. Kenapa aku tidak mau? Hanya itu yang bisa kuharapkan. Lingyan, apa yang akan terjadi dengan Istana Raja Iblis jika kamu pergi? Tante Lingyan telah diimunisasi dengan nama yang digunakan King Sui untuk memanggilnya. Cara apapun yang dia inginkan untuk memanggilnya baik-baik saja olehnya. Tanpa berpikir dua kali, dia menjawab, Istana Raja Iblis akan baik-baik saja. Tidak ada yang akan terjadi dengan Rumei di sekitar. Plus, ada para tetua dan yang lainnya. Petik 2. Baru setengah jalan ketika King Sui melamar, saya ingin memperkuat ki asal Anda. Tante Lingyan tidak bisa tenang memikirkan pertemuan mereka sebelumnya. Dia tersipu saat dia melihat tatapan tulus King Sui. Tanpa tahu harus berkata apa, dia mengangguk. Terakhir kali baginya untuk melewati titik akupunturnya. Kali ini untuk memperkuat origin ki-nya. Tidak perlu telanjang tapi itu perlu untuk melepas pakaian luarnya, meninggalkannya dalam lapisan piyama yang tipis. Akan lebih baik jika tangan dan kakinya terbuka. Tante Lingyan berubah menjadi satu set piyama, mengingatkan King Sui skenario ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya. Matanya tertutup dan rambutnya disanggul. Alisnya lembut, wajahnya tidak memakai riasan, tapi ada semburat merah di kulit putihnya. Dia sangat cantik dan tampak seperti sedang tidur. Pakaian putih saljunya tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya. Dia memiliki bahu yang kurus dengan lekuk dadanya yang mampu membuat jantung seseorang berdebar kencang. Pinggangnya terlihat sangat ramping. Tubuhnya yang halus seperti patung batu giok yang dibuat oleh dewa, kakinya yang terbuka memiliki kilau berkilau. Bahkan saat dia berbaring di sana dengan mata tertutup, dia masih memancarkan temperamen yang tidak berani dicemarkan orang lain. Dia adalah wanita paling tidak bisa didekati yang pernah dilihat King Sui. Bukan karena sikap dinginnya, tetapi karena kesombongan dan keangkuhan yang ada di dalam dirinya. Sekarang dia berdiri di depannya, dampaknya bahkan lebih besar. King Sui tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dengan menggelengkan kepalanya, dia berbicara sambil tersenyum. Saudari Yan, Anda tidak boleh menyalahkan saya atas perilaku buruk saya. Akan lebih menyedihkan jika saya tidak melakukannya. Bagaimanapun juga, saya laki-laki. Apakah kamu mencoba menyiratkan bahwa aku bersalah? Tante Lingyan tersenyum kecil padanya, kata-katanya diucapkan tanpa sedikit pun ketidaksenangan. Kecantikan adalah penyebab masalah bagi negara yang dalam bahaya. Suster, saya pikir Anda bahkan lebih baik dari semua ini. Senyum Anda akan cukup untuk menjungkirbalikkan sebuah kota. Jika Anda ingin memadamkan sebuah dinasti, yang harus Anda lakukan adalah menunjukkan senyum Anda kepada mereka. Aku tidak tahu apakah itu pujian atau cacian. Tante Lingyan duduk di samping King Sui dan jantungnya berdegup kencang. Bagaimana saya bisa memarahi Anda? Saya tidak akan berani, saya juga tidak akan tahan. King Sui mengambil kesempatan itu ketika suasana mereka terasa sedikit genit dan Tante Lingyan tidak tampak acuh tak acuh seperti sebelumnya. King Sui mengulurkan tangannya dan memegang tangannya. Ketika dia mencoba menarik kembali, jarinya menekan pembuluh darahnya dan Tante Lingyan menghentikan usahanya. Ah, betapa hebatnya menjadi seorang dokter, pikir King Sui. Darah Raja Iblis sudah melimpah di tubuh Tante Lingyan tapi pada dasarnya murni. King Sui telah menemukan beberapa penerus warisan Raja Iblis tetapi percaya bahwa darah di tubuh orang-orang itu bahkan tidak semurni darah Tante Lingyan. King Sui membedakan apakah itu berita baik atau buruk. Tangannya yang telanjang hangat dan lembut seperti batu giok. Itu menyentuh hatinya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan saat tangannya menutupi miliknya. Setelah waktu yang lama, King Sui mengangkat kepalanya dan dengan lembut menarik tangannya. Kekuatanmu benar-benar kuat sekarang. Wilayahmu juga telah menyusul, dan fondasimu stabil. Apakah saya masih harus memperkuat ki asal saya? Tante Lingyan bertanya dengan tergesa-gesa. Ya,
Karena kamu telah mengalami 2 terobosan berturut-turut. Meskipun fondasimu bagus, itu seperti paviliun. Jika tumbuh 2 kali tinggi secara tiba-tiba, beban fondasinya juga akan meningkat secara drastis. Tanpa memperkuatnya, stabilitasnya paviliun ini akan sangat menderita. King Sui menjelaskan dengan metafora yang mudah dimengerti. King Sui bisa merasakan dilema Tantai Lingyan. Jangan khawatir, kamu tidak perlu melepas piyamamu. Kalimat itu membuat Tantai Lingyan memerah lebih dalam. Namun, dia lega mendengar kata-katanya. Jika dia harus menanggalkan pakaiannya, dia tidak tahu apakah dia bisa menerimanya. Mungkin tidak, tapi pria yang mengerikan ini pasti akan memberinya alasan untuk mempengaruhinya. Tanpa kesadaran, dia menyadari bahwa dia telah berhenti mendiskriminasikan dia seperti dulu. Kapan itu terjadi? Apakah itu momen reuni mereka? Aku akan mengusirmu jika kamu terus mengatakan omong kosong. Bentak Tantai Lingyan. Kata-katanya menyenangkan telinga King Sui. King Sui menyuruh Tantai Lingyan berbaring di tempat tidur. Dengan selimut putih di tempat tidur putih, itu terlihat menggoda dan lembut. Cara Tantai Lingyan berbaring di atasnya dengan malu-malu memuji tempat tidur. Itu adalah kesempurnaan yang melampaui kata-kata. Yang lebih sempurna adalah lekuk tubuhnya yang indah. Mereka sangat sempurna tanpa sedikit pun berlebihan. Piyama putihnya sedikit longgar, membuatnya terlihat lesu. Dia kehilangan sedikit rasa dinginnya yang biasa dengan mata tertutup. Tangan King Sui bertumpu di bahunya dan merasakan tubuhnya menegang. Dia tersenyum. Jangan gugup. Meskipun aku bukan pria yang paling jujur, aku juga tidak akan mengambil keuntungan darimu. Jika aku menyukai seseorang, aku akan merayu mereka secara terbuka. Tubuh Tantai Lingyan rileks mendengar suaranya dan tangan King Sui mulai memberikan tekanan. King Sui menggunakan teknik khusus saat memperkuat Origin Ki untuk memicu aktivitas tubuhnya. Itu seperti sel-sel tubuh sehingga dia bisa berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit dan obatnya juga bisa diserap dengan efektif. Teknik ini sama sekali tidak kalah dengan teknik tangan soft tendon, juga tidak terasa kurang memuaskan dibandingkan dengan kegembiraan antara pria dan wanita. King Sui benar-benar tidak punya motif lain. Ketika dia bersama Huoyun Liuli, dia selalu menyukai metode King Sui ini. Tantai Lingyan menggigit bibirnya dan merasakan panas dari tangannya merembes ke tubuhnya. Itu mati rasa dimanapun dia menyentuh, menjangkau jauh ke dalam tubuhnya. Dia menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Pada titik tertentu, dia membenamkan wajahnya ke tempat tidur. Tangan King Sui perlahan meluncur ke punggungnya hingga mencapai antara pinggang dan pinggul. Busur di sana memiliki daya tarik yang fatal. Ketika tangan King Sui menyentuh pinggang Tantai Lingyan, dia merasakan tubuh Tantai Lingyan menegang. Secara logika, tubuhnya seharusnya tidak tegang seperti ini saat ini dan dia akan segera menyadari bahwa dia telah meremehkan tekniknya. Dia tidak tahu bahwa lingkar pinggang adalah titik sensitif bagi wanita ini. Tubuh Tantai Lingyan sedikit gemetar yang menyebabkan King Sui merasa panas di sekujur tubuh. Tetap saja, dia berpura-pura tidak menyadari apapun, melewati pantatnya yang bagus dengan tekad yang besar dan berjalan menuruni kaki rampingnya, menuju kaki gioknya. Kaki adalah zona refleks pada tubuh manusia. Dengan demikian, itu tidak bisa dilewati. Ini adalah kedua kalinya. Garis-garis kecil dan indah dari kaki batu giok itu lembut dan memancarkan kilau umum batu giok. King Sui tidak pernah bisa membayangkan bahwa sepasang kaki bisa seindah ini di kehidupan masa lalunya. Satu-satunya itu sehalus putih. Dia memulai akupuntur setelahnya. Mereka jauh lebih cepat kali ini dan dilakukan oleh gelapnya langit, hasil mereka masih sangat bagus. Bahkan King Sui sedikit terkejut tetapi dia tahu sekarang bahwa Tantai Lingyan malu. Dalam pemahaman, dia menutupinya dengan selimut sebelum pergi. Setelah kepergian King Sui, Tantai Lingyan mengangkat kepalanya. Mata acuh tak acuh itu tidak lagi dingin. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan sedikit kelembutan, wajahnya memerah karena kontak mereka. Jika King Sui ada di sini untuk menyaksikan ini, apakah dia bisa mengendalikan dirinya sendiri? Tantai Lingyan menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan berlari ke kamar mandi. Piyamanya sekarang basah oleh keringat, dan sebelum dia benar-benar. Dia tidak percaya bahwa itu terjadi di depannya dan dia tidak yakin apakah King Sui telah melihatnya. Tetap saja, dia merasa itu pasti tahu. Kalau tidak, dia tidak akan pergi begitu cepat. Memikirkan hal itu, dia tersenyum. Dia masih orang yang perhatian. Setelah mandi, dia merasa rileks dan sangat puas. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya sendiri. AST 1623 mengenai inisiatif Tantai Lingyan, Gunung Setan Malam. Memikirkan hal ini membuat wajah Tantai Lingyan semakin merah saat dia keluar setelah berpakaian.
Langit baru saja gelap ketika dia keluar. Mengingat fakta bahwa dia belum makan, dia diingatkan bahwa hal yang sama berlaku untuk King Sui. Membuka pintu kamarnya, dia berjalan keluar. Pada saat yang sama, King Sui selesai mandi juga, membasuh panas yang melonjak di dalam tubuhnya. Penderitaan telah membuatnya sengsara dan bahagia. Ketika King Sui mendengar ketukan di pintu, dia membeku sejenak. Dia sudah mengidentifikasi pemilik kehadiran ini dan hanya membeku karena keterkejutannya. Membuka pintu, dia melihat Tante Lingyan berdiri di luar pintunya, wajahnya masih dengan bekas rona merah. King Sui tahu secara alami bahwa warna tubuhnya berbeda dari sebelumnya. Dia tersenyum bahagia melihatnya. Masuk dan duduk. Tante Lingyan masuk tanpa berbicara, aroma samar melayang di udara. Itu meninggalkan King Sui dengan perasaan yang tidak nyata. Kau mengejutkanku dengan kehadiranmu. Menatap ke langit, King Sui terkekeh. King Sui melakukan itu dengan sengaja. Karena Tante Lingyan ada di sini, walaupun dia tidak bisa langsung, masih ada petunjuk halus yang harus dia tunjukkan. Itu bukan untuk mengambil keuntungan darinya, tetapi untuk membuat mereka merasa lebih dekat. Aku belum makan, Tante Lingyan berkata dengan lembut. Meskipun King Sui tahu bahwa Tante Lingyan tidak datang untuk terlibat dalam apapun dengannya, dia juga tidak merasa malu. Dia tersenyum dan bertanya, apa yang ingin kamu makan? Aku akan membuatnya untukmu. King Sui kadang-kadang juga chauvinistik, tetapi bentuk chauvinismenya istimewa. Misalnya, dalam menghadapi bahaya, dia akan menghadapinya sendiri dan tidak pernah membiarkan wanitanya melakukannya. Meski begitu, dia tetap akan memasak untuk mereka. Dia tidak berpikir bahwa memasak adalah hal yang memalukan untuk dilakukan pria. Sebagian besar pria di 9 benua tidak memasak, terlepas dari seberapa sukses atau tidaknya mereka. Bahkan ada kemungkinan lebih rendah bagi mereka yang berhasil memasak karena ada orang lain yang bisa melakukannya. Mereka yang tidak berhasil menyuruh wanita mereka memasak untuk mereka. Itu hanya hak bagi wanita untuk memasak. Mencuci pakaian juga merupakan tugas yang sah bagi wanita sejak masa lalu. King Sui juga seperti ini di kehidupan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, banyak perempuan tangguh yang menganjurkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, monogami antara suami dan istri dan sebagainya. Meskipun mereka masih tidak sepenuhnya sama, mereka sampai batas tertentu. Di kehidupan sebelumnya, ada banyak pria yang akan memasak di dapur. Dibandingkan dengan dunia ini, ada lebih banyak dari mereka pada waktu itu. Tante Lingyan memperhatikan King Sui saat dia pergi ke dapur dengan senyum di wajahnya. Dia adalah seorang wanita tetapi dia tidak tahu cara memasak. Dia adalah seorang prajurit yang kuat yang bisa bertahan tanpa makan untuk waktu yang lama. King Sui senang Tante Lingyan datang untuk memberitahunya bahwa dia belum makan. Itu adalah alasan yang jelas. Dengan tingkat kultivasi mereka bisa terus tanpa makan selama setengah bulan. Dengan begitu, makan tetap bisa memperkuat organ dalam serta manfaat lainnya. Jadi, jika mereka punya pilihan, mereka masih akan makan 3 kali sehari. Bahkan lebih dari itu adalah fakta bahwa makan adalah suatu bentuk kenikmatan. Hasrat akan makanan dan adalah hal yang wajar di antara manusia. Oleh karena itu, mereka memiliki makanan lezat di darat dan laut untuk makanan atau makanan khas setempat. Ada banyak orang seperti itu. Demikianlah bagaimana industri makanan dan catering di dunia ini terus berkembang. Tidak peduli apakah seseorang kuat atau tidak, makanan sangat diminati. King Sui mengambil banyak bahan dari alam valet jade immortal dan mulai membuat makanan mereka. Dia sangat terampil dan bahagia, mengerahkan segalanya. Setiap orang bisa melakukannya dengan baik dalam segala hal ketika mereka memikirkannya. Memasak tidak terkecuali. Selanjutnya, King Sui secara alami berbakat dalam memasak. Keterampilan memasak dan keterampilan medisnya tidak kalah dengan siapapun, atau setidaknya, dia belum pernah bertemu dengan siapapun sampai sekarang. Alam valet jade immortal telah mengumpulkan terlalu banyak bumbu. Lebih dari selusin rempah-rempah lainnya adalah karya Realm of the Valet Jade Immortal. King Sui tahu bahwa Tante Lingyan tidak di sini hanya untuk makanan tetapi dia tidak yakin. Setidaknya dia tahu bahwa dia tidak di sini sepenuhnya untuk makan malam, tetapi dia masih ingin membuatnya baik-baik saja. Dalam kehidupan masa lalunya, ada pepatah yang mengatakan bahwa perut adalah jalan menuju hati seorang pria. King Sui tidak tahu apakah itu berlaku untuk wanita tetapi dia merasa itu harus berguna. Tak lama kemudian, aroma menggoda mulai menyebar. Tante Lingyan percaya bahwa dia memiliki kontrol diri yang kuat tetapi tetap saja dia juga mengantisipasi hidangannya. Dia melihat hidangan yang indah dan estetis, menghirup aroma harumnya. Dia hampir tidak percaya bahwa makanan bisa dilakukan dengan sebaik ini. King Sui melihat Tante Lingyan di dekat pintu dapur dan tertawa.
Apakah kamu ingin mencoba memasak? Aku tidak tahu caranya, jadi sebaiknya aku tidak melakukannya. Tante Lingyan berkata dengan cepat, tetapi King Sui tahu bahwa dia ingin mencoba atau bahkan belajar. Ayo, coba. Sebenarnya, bahan memainkan peran besar dalam persiapan sehingga milikmu akan sama harumnya. Coba saja jika kamu tidak percaya padaku. King Sui berkata sambil tersenyum. Tante Lingyan mengangguk dan tersenyum setelah beberapa pemikiran sebelum King Sui mulai menginstruksikannya tentang urutan bahan dan langkah untuk hidangan paling dasar. Dengan bahan-bahan King Sui dan instruksinya tentang kapan harus menuangkannya, prosesnya mirip dengan King Sui. Lagi pula, hal yang paling sulit tentang memasak adalah mengontrol nyala api. King Sui sudah melakukannya untuknya. Tante Lingyan tidak bisa mempercayainya ketika dia mencium aromanya. Dia telah mencoba memasak sebelumnya tetapi dia tidak berpikir dia melakukan pekerjaan dengan baik sama sekali. Karena itu, dia tidak pernah melakukannya lagi. Dia percaya itu pasti ada hubungannya dengan bahan-bahannya juga. Lagi pula, seseorang tidak dapat mencapai niatnya jika tidak memiliki bahan yang diperlukan. Tetap saja, dia tahu bahwa alasan utama untuk ini adalah karena King Sui ada di sana untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan. Membawa hidangan yang sudah jadi ke meja, King Sui mengeluarkan anggur plum blossom dan 2 tripod kecil seperti kristal. Mereka berkaki 3, jenis tripod kecil untuk minum di zaman kuno. Tante Lingyan memandang mereka. Anggur di dalamnya jernih seperti mata air tetapi aroma anggur tidak tenggelam oleh aroma makanan. Dia tahu bahwa itu adalah anggur bunga plum. King Sui sebelumnya telah memberikannya kepadanya tetapi dia tidak sering meminumnya. Cheer, kita harus bersulang untuk apa? King Sui tersenyum dan mengangkat gelasnya. Kamu putuskan. Tante Lingyan tersenyum dan menatap King Sui, merasa santai. Senyum di wajahnya tampak meningkat tanpa kesadaran. Kalau begitu, mari kita bersulang untuk reuni kita. King Sui berkata sambil tertawa. Wajah Tante Lingyan kaku. Nasib adalah hal yang luar biasa. Jika bukan karena King Sui, dia mungkin masih tertidur lelap. Jika tidak ada nasib yang cukup di antara mereka, dia mungkin masih berada di benua Green Cloud selama ratusan tahun ke depan sampai dia tumbuh menjadi sesepuh berambut putih. Bagaimana nasib hidupnya jika itu terjadi? Tante Lingyan memikirkan banyak kemungkinan dan tetap membeku untuk sementara waktu. King Sui mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya di depannya. Apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda berkomplot melawan saya? Petik 2. Setelah beberapa perenungan, Tante Lingyan berpikir bahwa ini adalah keadaan terbaik bagi mereka. Dia memindahkan gelasnya ke gelasnya. Bersulang. Setelah itu, keduanya mulai menggali. King Sui hanya makan porsi yang dimasak Tante Lingyan dan yang dia katakan hanyalah bahwa rasa makanan tergantung pada rekan mereka. Dengan orang-orang yang mereka kagumi, bahkan jika makanannya hambar, Anda akan tetap menganggapnya enak. Demikian pula, dengan orang yang tidak Anda sukai, makanan terbaik di dunia akan terasa hambar dan sulit untuk ditelan. Tante Lingyan ragu-ragu sebelum menjulurkan sumpitnya ke beberapa hidangan yang dimasaknya. Ketika dia dipastikan bahwa mereka sama baiknya, ekspresinya menjadi santai. Dia takut masakannya tidak enak. Kamu tidak bisa mencuri dari porsiku. Kami tidak tahu kapan waktu berikutnya kamu akan memasak jadi semua ini untukku. King Sui mengubah posisi piring. Tante Lingyan tersenyum tetapi tidak berbicara. Dia bisa mengantisipasi respon King Sui jika dia menjawab, tapi dia masih meremehkan ketidaktahuan King Sui. Jadi, Yan, aku akan pergi ke kamarmu untuk sarapan besok pagi. Apakah itu baik-baik saja? King Sui tertawa. Tante Lingyan merasa tidak nyaman dengan nama panggilan King Sui yang baru ditemukan untuknya dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Apakah kamu ingin aku makan dengan semua teriakanmu? King Sui terkekeh dan berkata, aku akan menunggumu selesai makan sebelum berteriak. Tante Lingyan terdiam. Segera, sudah waktunya untuk pergi. Prestasi Huarumei dalam formasi juga luar biasa. King Sui juga tidak akan menyembunyikannya, cepat atau lambat, dia akan mewariskan beberapa formasi yang dirancangnya kepadanya. Sampai sekarang, formasi di Istana Raja Iblis semuanya ditetapkan olehnya. Di atas Helvire Phoenix milik King Sui, mereka terbang menuju arah yang memanggil Tante Lingyan. Itu harus berada di dekat benua Haohan, yang juga berada di persimpangan 3 benua. Dari Tante Lingyan, dia tahu tempat itu sebagai Gunung Setan Malam. Dikatakan bahwa iblis malam muncul di sana sejak lama. Meski begitu, ini adalah persimpangan antara 3 benua, tidak ada apa-apa di sana. Itu penuh dengan orang-orang yang jarang penduduknya dengan beberapa sekte tersembunyi, klan bangsawan atau orang-orang yang terpaksa menemui jalan buntu. Di antara orang-orang ini, ada yang baik dan buruk. Tante Lingyan telah menyebutkan bahwa ada penerus warisan Raja Iblis yang memanggilnya.
Sangat mungkin bahwa Night Demon telah muncul di Night Demon Mountain. Tidak ada penjelasan yang lebih baik. Iblis malam sama dengan penerus warisan Raja Iblis lainnya, tetapi kemampuan mereka yang paling menonjol adalah bahwa sementara kekuatan keseluruhan mereka berkurang 20% di siang hari, meningkat 50% di malam hari. Semuanya memiliki pro dan kontra. Karena sekarang siang hari, King Sui berpikir bahwa jika semuanya berjalan tanpa hambatan, pihak lain kemungkinan akan keluar untuk menemui mereka di malam hari, asalkan pihak lain adalah Night Demon. Mempertimbangkan alasan ini, King Sui tidak terburu-buru untuk menggunakan langkah 9 benua. Dia hanya mengambil Hellfire Phoenix sebagai gantinya. Dengan cara ini, dia bahkan bisa punya waktu untuk mengobrol dengan Tantai Lingyan. Sebagian besar waktu, King Sui adalah orang yang berbicara saat dia mendengarkan. King Sui punya ide sendiri. Tantai Lingyan adalah penerus warisan Raja Iblis dan karenanya, dalam keadaan normal, akan ada penerus warisan Raja Iblis lain yang mencarinya. Namun, King Sui tidak ingin dia memiliki kontak dengan penerus lain dan jadi dia ikut untuk memeriksa masalah dengan warisan Raja Iblis kali ini. Jika memungkinkan, dia ingin menghancurkannya. Night Demon Mountain jauh lebih dingin dari sekitarnya, seolah-olah sinar matahari tidak bisa masuk ke sini. Tidak berawan dan cerah di tempat lain, tetapi ada semacam awan yang menjorok di sini, namun sepertinya tidak akan hujan. Lingyan, bisakah kamu merasakan napas orang lain? Ini adalah gelar paling formal yang diberikan King Sui padanya. Aku bisa merasakannya di gunung ini tapi sepertinya dia tidak ingin bertemu dengan kita sekarang. Saya kira yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Tantai Lingyan menatap langit saat senja. Tidak ada sinar matahari di sini dan penuh dengan awan gelap, tetapi bulan di langit besar dan bulat, meskipun akan terhalang oleh awan dari waktu ke waktu. Keduanya berdiri di gunung dan menunggu dengan tenang. Karena pihak lain memanggil Tantai Lingyan, mereka tidak akan menyeret ini terlalu lama. Senyum muncul di wajah King Sui dan Tantai Lingyan melihat ke kejauhan. Siluet seperti burung berkedip dan muncul dari jauh, terbang ke arah mereka. AST 1624 Setan Malam, Ye Mei. Dari siluetnya, King Sui tahu bahwa orang itu adalah seorang wanita. Sementara malam tidak menghalangi kekuatan King Sui, orang lain itu hampir sepenuhnya terbungkus pakaian hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dingin. King Sui tidak tahu usia yang lain, tapi dia bisa memperkirakan dengan aura vitalitas mereka bahwa dia berada di tahap terkuat dan berkembang. Ini pasti berarti dia belum tua, dan dari postur anggunnya, King Sui berspekulasi bahwa dia pasti masih muda. King Sui dan Tantai Lingyan berjarak sekitar 100 meter dari satu sama lain. Tantai Lingyan memandang penyusup misterius itu dan berbicara, "Jika saya tidak salah, Andalah yang memanggil saya." Itu benar. Aku bisa merasakan bahwa kita adalah orang-orang dari kelas yang sama dan karenanya, berpikir bahwa kita harus berkumpul. Bagaimana menurutmu? Wanita itu menjawab dengan suara rendah yang mengandung kekuatan misterius. Itu tidak menyenangkan atau tidak menyenangkan di telinga. Matanya tetap terpaku pada Tantai Lingyan dan King Sui. Kamu adalah iblis malam, kata Tantai Lingyan. Kamu memiliki darah Raja Iblis yang mengalir di dalam tubuhmu juga. Kamu seharusnya tahu tentang misi kami. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu sehubungan dengan lamaranku sebelumnya. Kami bertemu dengan keberuntungan. Wanita itu melanjutkan. Kamu sendirian. Tantai Lingyan terus mendorong. Dia terus bertanya tetapi itu tidak membangkitkan penolakan yang lain. Bagaimanapun, dia dipanggil oleh wanita itu. Hanya akan membingungkan jika Tantai Lingyan menyetujui semuanya tanpa pertanyaan. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Belum lama sejak aku mencapai warisan iblis malam dan aku telah berkultivasi di sini sendirian. Wanita itu terus menatap Tantai Lingyan dan King Sui saat dia berbicara, seolah-olah dia mencoba melihat fluktuasi atau keraguan di hati mereka. Apakah kamu tahu tentang darah Raja Iblis? Giliran King Sui yang berbicara. Wanita itu telah memperhatikan King Sui, tapi dia tidak bisa mengetahui kekuatan King Sui dan dia juga tidak bisa merasakannya. Dia tahu bahwa dia tidak cocok untuk keduanya. Namun, dengan pemikiran bahwa dia juga penerus warisan Raja Iblis, dia berpikir bahwa mereka mungkin tidak akan menyakitinya. Penerus warisan Raja Iblis juga akan mendapatkan darah Raja Iblis. Hanya darah Raja Iblis yang bisa membuat penerusnya lebih kuat. Kata wanita itu terus terang. Maka kamu harus tahu bahwa semakin kuat darah Raja Iblis, semakin kamu akan kehilangan sifatmu, semakin kamu menjadi mudah tersinggung dan tidak dapat diprediksi. Haus darahmu akan membuatmu kehilangan pengakuan bahkan terhadap keluarga dan kerabatmu. King Sui berkata sambil tersenyum. Dia telah mendengarnya bahkan tanpa pidato King Sui, tetapi semua orang tahu bahwa Anda tidak dapat berputar dan menenun pada saat yang bersamaan.
Kekuatan warisan Raja Iblis meningkat pesat dan sangat kuat. Adapun darah Raja Iblis, itu hanyalah kisah legendaris. Selama Anda memiliki kemauan yang kuat, Anda tidak akan menderita serangan balasan. Jadi, setiap orang mengklaim bahwa mereka memiliki batasan atas diri mereka sendiri. Belum lagi bahwa darah Raja Iblis lebih banyak rumor daripada fakta. Aku pernah mendengarnya, tapi itu belum dikonfirmasi kebenarannya. Wanita itu ragu sejenak. Apa misi Anda? Apakah Anda berencana untuk mempertahankannya? Dengan tenang, King Sui bertanya pada wanita itu. Wanita itu tiba-tiba merasa dirinya terkunci dalam semua aspek kesadaran. Dia bahkan merasa sulit untuk bergerak. Dia memandang King Sui dan Tantai Lingyan dengan bingung. Mengapa? Bahkan jika saya tidak ingin menyelesaikan misi, saya sudah mendapat manfaat dari warisan. Bukankah aku akan kehilangan kredibilitas jika aku tidak menyelesaikan misi warisan Raja Iblis seperti yang dijanjikan? King Sui sudah mengukur kekuatan wanita itu. Paling tidak, dia bukan ancaman bagi Tantai Lingyan dan dirinya sendiri. Selama dia tidak memiliki kekuatan yang sama dengan mereka, maka kecelakaan tidak akan menemukan mereka secepat ini. Kekuatan Night Demon terletak pada pertempuran di malam hari. Itu pandai bersembunyi, kelincahan, pembunuhan, kemampuan untuk membingungkan, dan banyak lagi. King Sui tertawa ketika dia memandangnya. Warisan Raja Iblis hanya bisa menunjukkan takdirmu. Itu tidak berarti bahwa kamu harus menjadi jahat hanya dengan mencapainya. Apa ingatan warisanmu? Jika aku tidak salah, itu pasti tentang pembunuhan. Lihat berapa banyak dari mereka yang pantas untuk dibunuh, dan berapa banyak dari mereka yang sebenarnya tidak bersalah. Mengundurkan diri, jawab King Sui. Dalam hal kekuatan di 9 benua, benar dan salah ada di tangan orang-orang kuat. Perbedaan antara mereka yang benar dan mereka yang tidak adalah bahwa orang benar akan menyamarkan perilaku mereka dan menemukan alasan yang kedengarannya tinggi, sedangkan kejahatan tidak melihat kebutuhan. Lingyan sama denganmu, tapi dia tidak akan bisa mengasosiasikan dirinya dengan elemen yang tidak diinginkan. Kamu harus mengendalikan nalurimu. Itu tidak bisa mengendalikan hati nuranimu selagi kamu masih bisa. Kalau tidak, apa gunanya menjadi kuat di dunia? Masa depan, Anda hanya akan menjadi pembunuh, iblis yang hidup mati. Tantai Lingyan melirik King Sui tanpa daya. Dia tidak tahu bahwa hanya dengan sekali pandang, dia hampir mengambil jiwa King Sui. Kapan dia menjadi miliknya? King Sui hanya bisa menatapnya. Tantai Lingyan mengulurkan tangan dan memukul kepala King Sui. Aku akan membunuhmu beberapa kali jika kamu menjadi musuhku. King Sui balas tersenyum dan berkata, itu sebabnya aku senang kita berada di pihak yang sama. Wanita di depan mereka terjebak dalam dilema. Dia belum pernah berhubungan dengan penerus warisan Raja Iblis sebelumnya. Namun, ada kenangan dalam warisannya. Itu hanya karena keberuntungan bahwa dia telah mendapatkan warisan dan dengan demikian, sifat kepribadiannya masih tetap sama. King Sui melanjutkan, aku tidak peduli apakah kamu penerus warisan Raja Iblis atau bukan, tapi aku tidak ingin melihatmu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moral. Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah jika itu terjadi. Petik 2. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya telah sendirian. Saya senang ketika saya merasakan seseorang dengan aura yang sama dengan saya dan bahkan mulai memperlakukannya seperti keluarga. Saya sendiri tidak memiliki keluarga. Saya pikir saya tidak perlu sendirian lagi. Wanita itu tiba-tiba tampak tersesat dan kesepian. King Sui memahami jenis kesepian yang dia bicarakan tetapi perlu diingat bahwa iblis malam itu licik. King Sui tidak bisa memaksa dirinya untuk mempercayai kata-katanya. Namun, karena kata-kata itu telah keluar dari mulut orang lain, dia membiarkan Tantai Lingyan untuk memutuskan. Tantai Lingyan memandang wanita itu dan berkata, saya baik-baik saja dengan keduanya. Anda bisa pergi jika Anda memilih, atau saya dapat menyambut Anda tinggal. Dengan cara ini, kami dapat memiliki lebih banyak orang di barisan kami. Anda harus memilih sendiri. Petik 2. Wanita itu ragu-ragu tetapi mengingat tekanan aura dari sebelumnya, keputusan itu mudah karena tidak menguntungkan baginya untuk melakukan sebaliknya. Aku akan mengikuti kakak perempuan. Dia berbicara setelah beberapa pemikiran. Wanita itu melepas syal, memperlihatkan wajah yang dingin namun cantik. Ungkapan, burung dari bulu berkumpul bersama tidak bisa lebih benar. Tantai Lingyan adalah kecantikan yang sedingin es dan wanita ini juga memiliki kepribadian yang jauh, meskipun masih ada perbedaan di antara mereka. Penampilan dan temperamen mereka berbeda dan usia wanita itu pasti lebih muda dari King Sui sendiri. Dia bahkan mungkin belum cukup umur untuk disebut seorang wanita. Nama saya Ye Mei. Siapa nama kakak perempuan? Apakah ini saudara ipar saya? King Sui tersenyum. Dia sangat ingin mendengar kata-kata itu dari gadis muda itu tetapi Tantai Lingyan menyela, saya Tantai Lingyan.
Dia King Sui dan kami hanya berteman. Meskipun Ye Mei tidak tahu banyak dari aura Tante Lingyan, dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan besar dari warisan. Meski begitu, ini masih asing baginya, tapi dia masih bisa membedakan hal-hal tertentu, seperti bagaimana King Sui menyukai Tante Lingyan. King Sui menguap. Mari kita tinggal di sini untuk malam ini dan kembali besok. King Sui bingung. Wanita itu seharusnya mendapatkan kelicikannya dari warisan iblis malam juga. Jika tidak, maka iblis malam ini akan gagal. Namun, Ye Mei tampak sederhana dan polos. Ini aneh. Mungkinkah itu karena dia baru saja memulai? Ye Mei berinisiatif untuk berburu mangsa. Karena mereka tidak takut dia melarikan diri, di atas keakrabannya dengan daerah itu, mereka secara alami setuju. Melihat sosok Ye Mei yang menghilang ke kedalaman gunung iblis malam, King Sui tertawa. Bisakah Anda mengatakan sesuatu darinya? Night Demon memiliki kepribadian licik yang sangat sulit untuk dikendalikan. Saya tidak berpikir dia mencoba untuk menyamarkannya juga dia tidak kuat. Akan baik untuk menjaga penjaga kita, atau mungkin apa yang kita lihat benar-benar apa yang kita dapatkan. Tante Lingyan berkata dengan acuh tak acuh. Dia kembali tanpa pergi jauh. Apakah kamu merasakannya? Tiba-tiba, King Sui berkata kepada Tante Lingyan. Sepertinya dia tidak sesederhana penampilannya. Tanpa insiden, kita pasti punya teman lain di sini. Hanya King Sui yang berada dalam jangkauan suara dari kata-kata Tante Lingyan. Jika ada orang luar, mereka seharusnya berada jauh di pegunungan iblis malam. Aku tidak merasakan aura lain. Menurutmu siapa mereka? Saya tidak tahu. Mungkinkah itu seseorang yang dekat dengannya? Di dalam gunung yang tenang ini, sendirian dengan lawan jenis tidak terlalu buruk. King Sui tertawa. Mata Tante Lingyan menatap King Sui dengan dingin, dan dia tertawa canggung. Jangan menatapku seperti itu. Aku gugup. Tidak lama kemudian Ye Mei kembali dengan gembira dengan 2 kelinci liar di tangan. Kakak King Sui, aku telah menangkap 2 kelinci. Biarkan aku membersihkannya dan kita bisa mulai memanggangnya. Keduanya mengangguk secara alami. Mereka tahu bahwa Ye Mei pasti memiliki ide lain dalam pikirannya, dan memutuskan untuk memeriksa motifnya. Ye Mei memanggang daging dengan terampil, meskipun itu tidak sebanding dengan King Sui. Namun, dia tetap hebat. Tidak lama sebelum King Sui menyadari ada sesuatu yang salah. Detak jantung Ye Mei berpacu sedikit lebih cepat dari biasanya. Kakak, ini untukmu. Ye Mei menyerahkan Tante Lingyan kaki belakang kelinci. Kemudian, dia menyerahkan kaki belakang lainnya kepada King Sui. Dia hanya mengambil 1 kaki depan untuk konsumsinya sendiri. Ah, tidak buruk. Kamu punya keterampilan yang layak. King Sui berkata sambil makan. Dia mengerti sekarang. Skema Ye Mei ada di dalam daging ini. Racun. Daging kelinci ini telah terkontaminasi racun. Dia ingat bahwa iblis malam adalah yang terbaik dalam bersembunyi, membunuh, meracuni, dan membingungkan. Racun Night Demon jelas berada di levelnya sendiri, tapi dia memilih target yang salah untuk dipusingkan. Diam-diam, King Sui terdengar ke Tante Lingyan. Ada racun di kelinci ini. Kami akan bekerja sama dengan mereka nanti, racun ini akan membatasi penggunaan Origin Ki selama 2 jam. Saat King Sui dan Tante Lingyan memakan kaki belakangnya, King Sui mulai memakan yang lebih besar dan memuji saat dia makan, enak. Aku akan diberkati dengan makanan enak di masa depan. Ya, kamu pasti akan diberkati dengan itu di masa depan. Nada bicara Ye Mei telah benar-benar berubah, seolah-olah itu telah banyak matang dalam rentang waktu yang singkat. King Sui menatapnya dengan heran dan Ye Mei tersenyum. Apakah kamu merasakan ketidaknyamanan? Ekspresi King Sui berubah. Kau meracuni kami. Tante Lingyan mengerutkan kening, merasakan dorongan untuk tertawa saat dia melihat penampilan King Sui yang dilebih-lebihkan secara realistis. Ye Mei masih yakin tentang racunnya, dia tersenyum bahagia. Suaranya keras dan menusuk, tapi tidak enak di telinga. King Xing merasakan aura orang lain di kejauhan. Seperti yang diharapkan, ada orang lain di luar sana. Suara Tante Lingyan terdengar baginya kali ini. Orang yang mendekat memiliki warisan Raja Iblis juga. AST 1625 penerus warisan Raja Iblis hebat, Leng Feng, hal-hal sepele. King Sui membeku. Dia tidak menyangka bahwa penerus warisan Raja Iblis sudah mulai berkumpul. Ada 3 selama pertemuan mereka dengan klan Niu sebelumnya dan Ye Mei tidak sendirian kali ini. Namun, King Sui tidak tahu mengapa dia menargetkannya secara khusus dan dia melihat sekeliling dengan bingung mencari orang yang melangkah maju. Ketika King Sui melihat orang yang muncul oleh Ye Mei, dia juga sekali lagi terkejut. Dia adalah seorang pria kekar dan kuat, berdiri sekitar 2,3 meter dengan jubah biru. Dia memiliki mata besar dan alis tebal, memancarkan aura yang menindas.
Alasan mengapa King Sui terkejut terletak pada kenyataan bahwa ada dua tanduk yang menonjol di kedua sisi kepala pria itu seukuran kepalan tangan bayi. Itu ditutupi oleh rambutnya. Penerus warisan Raja Iblis hebat. Ini adalah penerus Raja Iblis hebat. Raja Iblis Agung adalah salah satu Raja Iblis paling kuat. Legenda mengatakan bahwa Raja Iblis Agung adalah penerus Dewa Iblis Agung kuno. Oleh karena itu, ada desas-desus bahwa darah Dewa Iblis mengalir di nadi Raja Iblis besar. Pria ini terlihat sangat perkasa dan dengan tinggi badannya, dia akan menjadi sosok yang menonjol dimanapun dia berada. Belum lagi, pria ini jauh lebih kuat dari Ye Mei. Kakak Feng, pria ini adalah penerus warisan Dewa Pertempuran, tetapi wanita itu memang penerus warisan Raja Iblis. Apa yang harus kita lakukan? Ye Mei tersenyum saat dia berjalan ke arah pria itu. Pria itu mengerutkan kening dan melihat ke arah King Sui dan Tantai Lingyan. Perhatiannya tidak bertahan lama pada Tantai Lingyan sebelum beralih ke King Sui. Tatapannya yang dalam tampaknya mengandung semacam kekuatan yang tak terkatakan, baik yang mendominasi maupun yang tenang. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat seorang pria menarik perhatiannya dari Tantai Lingyan secepat ini. Itu tidak berpura-pura. Sikap seperti itu tidak bisa dipalsukan. Raja Iblis, aku sudah mengenalmu sejak lama. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bergabung. Pria itu berkata kepada Tantai Lingyan, suaranya bergema. King Sui berpikir suaranya terdengar bagus, seperti suara unik dari Raja Iblis besar. Itu memiliki keagungan dan represif, membawa mereknya sendiri. Itu menggunakan efeknya tanpa bantuan. Tantai Lingyan melirik pria itu. Kamu pasti penerus warisan Raja Iblis. Aku tidak tahu apakah misimu sama dengan penerus lainnya. Kamu pasti mencoba mengumpulkan penerus warisan Raja Iblis. Pria itu mengangguk. Saya Leng Feng. Ingatan warisan saya mendesak saya untuk mengumpulkan saudara-saudara lain dari warisan Raja Iblis. Meskipun kami adalah penerus warisan Raja Iblis, itu tidak berarti bahwa kami jahat. Penerus warisan Dewa Pertempuran sebenarnya penerus Battle Demon Inheritance, hanya saja namanya diubah menjadi Battle God Inheritance. Pada zaman dahulu, kami adalah Demon King dan mereka Battle Demon. Akhirnya, mereka menang dan menjadi Battle God. Sejak saat itu, mereka telah memanfaatkan gelar itu hingga hari ini. King Sui memperhatikan pria yang memiliki aura kepemimpinan dan berkata, kamu mungkin baik tetapi kamu telah melupakan darah Raja Iblis. Itu tidak bisa diubah. Pria itu menggelengkan kepala. Ini tidak ada hubungannya dengan darah Raja Iblis. Ini ada hubungannya dengan kecepatan budidaya warisan kita. Selama fondasinya kokoh, kemungkinan situasi yang kamu bicarakan akan sangat berkurang. Namun, dasar dari warisan kita sulit untuk dibangun, yang melahirkan rumor tentang darah Raja Iblis. Karena kamu telah melihat identitasku, kami memiliki misi kami sendiri yang terpisah. Aku dapat memberitahumu bahwa kamu bukanlah seseorang yang akan berubah pikiran dengan mudah. Jadi, mari kita bertarung. King Sui berkata sambil tersenyum dan berdiri. Bagaimana mungkin? Kamu baik-baik saja. Ye Mei menatap King Sui dan Tantai Lingyan dengan tidak percaya. Nama saya Leng Feng. Saya di sini untuk membahas aliansi dengan Raja Iblis. Sepertinya itu tidak mungkin. Aku akan melupakan masalah ini tentang hubungan yang kita miliki sebagai penerus warisan Raja Iblis. Kita akan menjadi musuh saat kita bertemu lagi. Dengan itu, pria itu menoleh ke Ye Mei. Mayor, ayo pergi. Pergi begitu cepat. Kami belum menyelesaikan skor keracunanmu, kata King Sui sambil tersenyum. Tersenyum kembali, Ye Mei dikelilingi oleh kabut hitam yang menyelimuti mereka. King Sui mengulurkan tangan tetapi ketika kabut gelap menyebar dan hanya ada sedikit jejak darah di tanah. Mereka pergi. Night Demon adalah yang terbaik dalam penyembunyian dan pelarian. King Sui sudah meramalkan akhir seperti itu tetapi tidak diragukan lagi masih disayangkan. Kekuatan pria bernama Leng Feng tidak boleh kalah dengan Tantai Lingyan, dan orang harus tahu bahwa kekuatannya sama menakutkannya dengan yang ada. King Sui tidak merasa senang karena mereka melarikan diri. Sebelumnya, dia telah mengizinkan anak iblis Niu dari klan Niu dan penerus warisan Raja Iblis Condor Thunder Rock untuk pergi. Namun, keduanya memiliki keberanian untuk membius mereka, jadi King Sui ingin mereka berdarah. Senjata yang dia gunakan juga mengandung racun. Senjata tersembunyi yang digunakan juga cukup beracun untuk membuat mereka sibuk untuk sementara waktu. Inilah artinya memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan Anda. Melihat langit yang semakin gelap, King Sui tersenyum. Ayo kembali. Tantai Lingyan mengangguk setelah beberapa pemikiran. King Sui memegang tangannya dan menggunakan 9 langkah benua. Sejujurnya, itu tidak perlu untuk mengambil tangannya tetapi entah dia tidak tahu atau dia menyukainya, dia masih suka menggunakan metode ini dengannya.
King Sui menatap dari dekat sampai mereka berada di dekat istana Raja Iblis. Mereka berhenti untuk memanggil Hellfire Phoenix sebagai gantinya dan terbang menuju istana Raja Iblis. Kamu bisa melepaskannya sekarang. Tante Lingyan menyaksikan dalam diam saat King Sui mencengkeram tangannya, yang menyadari genggamannya semakin erat saat mereka mengendarai Hellfire Phoenix. King Sui menatap tangan mereka seolah dia baru sadar. Lihat, aku bahkan tidak sadar aku masih memegang tanganmu. Tante Lingyan menggelengkan kepalanya. Betapa berkulit tebal. Setelah seharian tinggal di istana Raja Iblis, King Sui kembali ke rumah. Masih ada waktu sebelum 1 bulan habis, jadi King Sui tinggal di rumah selama beberapa hari lebih lama. Setelah itu, dia pergi ke klan Puyang. Klan King dan klan Puyang adalah kerabat, dengan anak-anak mereka bertunangan satu sama lain. Namun, apakah pernikahan akan berjalan ketika mereka tumbuh dewasa akan tergantung pada anak-anak mereka. Baik Puyang King dan dia telah sepakat bahwa mereka tidak akan memaksakan pernikahan, selama salah satu pihak tidak setuju. Pencarian jiwa juga bagus di Imperial Cuisine Hall. Dengan dukungan klan Puyang dan keterampilan mereka, tidak ada yang berani membuat masalah di Imperial Cuisine Hall. Selain itu, tidak ada yang akan melakukannya, terutama terhadap dokter yang sangat terampil. Selain itu, reputasi Imperial Cuisine Hall sangat terkenal. Imperial Cuisine Hall dikenal jauh dan luas di Dancing Phoenix Continent City, beberapa orang bahkan tahu tentang hubungan itu. King Sui selanjutnya pergi menemui Di Chen, putri sulung, dan dia telah menembus lapisan terakhir hubungan. Pertemuan itu secara alami dekat. Di Chen bermaksud untuk menyerahkan sekte teratai, tetapi yang terakhir tidak setuju. Oleh karena itu, Di Chen masih memegang gelar kepala sekte. Dengan reputasi sekte teratai, kekuatan mereka di bawah kepemimpinan Di Chen meningkat pesat tetapi masih jauh di depan. Itu adalah jalan yang panjang untuk berada di level sekte abadi. Untungnya, mereka semua telah pindah ke benua Dancing Phoenix, tepat di sekitar klan King. Inilah mengapa King Sui dapat melakukan perjalanan tanpa khawatir. Setelah Ye Huangguo secara pribadi menghadiri tugas garnison, mengandalkan bentuk harimau, mereka dapat mempertahankan pijakan sekarang. Di Chen dan Yu He tidak kalah rendahnya. Putri sulung, King Sa dan yang lainnya juga hanya setengah hari perjalanan dari klan King. King Sui hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk tiba di Gunung Putuo. Ye Huangguo telah berada di sana beberapa kali sejak Gunung Putuo pindah. Wanita-wanita ini akan mengunjungi King Clan dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka adalah istri King Sui. King Sui baru saja akan pergi ke Gunung Putuo hari itu. Gunung Putuo terletak di sepanjang Danau Fengyan. Leluhur Gunung Putuo telah mengatakan bahwa Gunung Putuo harus terletak di kaki gunung dan di samping sungai, itulah sebabnya ia memilih lokasi di dekat Danau Fengyan. Di belakang Danau Fengyan adalah Gunung Phoenix. Danau Fengyan mirip dengan Gunung Phoenix. Itu tampak seperti burung Phoenix dengan sayapnya yang melebar, terbang ke langit jika dilihat dari atas. Konon, itu terpencil, jadi tidak ada yang tinggal di sini. Anda bisa datang langsung ke sini dari Gunung Putuo. Meskipun disebut Danau Fengyan, itu cukup besar dan terhubung ke Laut Fengqi. Gunung Putuo dibangun oleh gunung. Tidak banyak orang yang datang ke benua Dancing Phoenix kali ini, mungkin hanya sekitar ratusan dari mereka. Namun, setengah dari mereka adalah prajurit yang terampil. Benua Lembu Barat tidak bisa membuat Gunung Putuo layu dan menghilang, sama seperti Gunung Putuo di benua Penglihatan Selatan. Ketika King Sui tiba, dia kebetulan melihat Yuruyan dan Tante Xuan saat mereka berjalan di sepanjang Danau Fengyan, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu dengan gembira. Tawa yang jelas terus terdengar. Kemunculan King Sui membuat mereka berdua gembira. Yuruyan berlari menuju King Sui dan memeluknya. Entah bagaimana, wanita dewasa itu telah melepaskan pengekangannya sendiri. King Sui senang melihatnya seperti itu juga. Di samping, Tante Xuan menyaksikan dengan senyum tipis. Setelah waktu yang lama, King Sui melepaskan Yuruyan. Saat itulah mereka melihat Tante Xuan memperhatikan mereka. Yuruyan menjadi malu tetapi masih tersenyum secara alami. Jika adik Xuan ingin memeluknya, aku tidak akan keberatan. Yuruyan dan Tante Xuan lebih dekat daripada saudara-saudara. Mereka memahami pikiran satu sama lain bahkan tanpa diucapkan. King Sui mengulurkan tangannya dengan murah hati. Ayo, ambil itu sebagai hadiah untukku. Tante Xuan memerah saat dia berjalan menuju King Sui dan memeluknya dengan lembut. Namun, sebelum King Sui memiliki kesempatan untuk membalas, dia sudah melepaskannya. Melihat tampilan suram King Sui, dia tersenyum bahagia. Mereka bertiga mendaki ke puncak Gunung Phoenix. Ini telah menjadi daerah terlarang di Gunung Putuo. Faktanya, Gunung Phoenix di daerah ini telah diubah namanya menjadi Gunung Putuo,
hanya untuk rasa keakraban. Waktu yang lama telah berlalu dari waktu antara pertemuan terakhir mereka sampai sekarang. Ada penderitaan antara dua orang yang sangat mencintai. King Sui dan Yuruyan tidak berbeda. Selama periode waktu ini, King Sui hanya bersatu kembali dengan Ye Jiange sampai saat ini. Tetap saja, sebagai wanita King Sui, mereka mengerti bahwa King Sui selalu pergi lebih dari mereka bersama. Ini memiliki keuntungan tersendiri untuk memverifikasi perasaan mereka satu sama lain dari waktu ke waktu. Dikatakan bahwa perasaan tidak dapat bertahan dalam ujian waktu dan jarak. Namun, itu tidak berlaku untuk King Sui dan para wanitanya. King Sui memegang Yuruyan dan Tantai Suan dengan masing-masing tangan dan merasakan kepuasan yang tak tertandingi. Dunia ini tidak seperti kehidupan sebelumnya. Dunia ini tidak memaksakan monogami. Tidak ada ketentuan dalam hal ini. Selama pria dan wanita itu mau, dia bisa menikah sebanyak yang dia inginkan. Meskipun King Sui memegang tangan Tantai Suan, dia tahu dia belum siap. Dia bisa merasakan itu tetapi tidak berniat melepaskan wanita ini. Memikirkan kembali, dia mengingat banyak insiden antara keduanya dan Yuruyan. Bahkan tubuhnya sendiri terlihat jelas selama apa yang terjadi dengan Yuruyan, pada hari yang menentukan itu. AST 1626 Perasaan Tantai Suan. Tantai Suan tidak banyak melawan. Dia hanya berjuang melawan genggamannya sejenak tanpa banyak keyakinan, membiarkan pria itu menariknya sesuka hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada wanita lain yang ditarik ketika dia dipegang oleh seorang pria. King Sui juga terjebak dalam dilema, tetapi dia harus menyimpan harga dirinya sebagai prioritas terakhirnya ketika menghadapi Tantai Suan. Menyaksikan pengunduran diri pada wanita yang mengesankan, elegan, dan keluar dari dunia ini membuatnya tersenyum. Yuruyan membuka hatinya karena King Sui. Dia telah mengarahkan pandangannya pada King Sui, mengembangkan kesukaan yang terakhir dan dia lebih dari puas dengan hidupnya saat ini. Berkenaan dengan beberapa wanita di sisi King Sui, dia benar-benar tidak berencana mengambil tindakan apapun tentang mereka. Dia tidak pernah berencana untuk mengikutinya selamanya, sama seperti mereka sekarang. Dia lebih suka seperti ini. Dia lebih suka ketika King Sui datang berkunjung ketika dia merindukannya. King Sui dapat memahami alasan di balik pemikiran Yuruyan dan setidaknya setengah dari wanitanya berpikiran sama. Bahkan, dia percaya itu baik-baik saja dengan cara ini juga. Lagi pula, tidak realistis untuk berharap mereka berkumpul di bawah satu atap. Lagi pula, banyak dari wanitanya adalah nyonya dari sekte mereka sendiri. Sekali lagi, King Sui menghargai dunianya saat ini. Tidak seperti kehidupan sebelumnya, tidak perlu mendaftarkan pernikahan Anda atau menyatakan kelahiran anak Anda. Di sini, Anda hanya perlu membuktikan pernikahan Anda kepada kerabat dan teman Anda, dan agar anak Anda dimasukkan ke dalam silsilah garis keturunan Anda. Ini adalah dunia 9 benua. Itu adalah dunia klan, sekte, dan dinasti. Bahkan di dalam dinasti, sekte dan klan membentuk sejumlah besar. Dalam lingkup pemerintahan sekte, jumlah klan sangat banyak. Oleh karena itu, lebih tepatnya, dunia ini terdiri dari klan. Sekte juga terdiri dari klan dan penguasa dinasti juga merupakan bagian dari klan kerajaan, dengan kepentingan untuk klan ditempatkan di atas segalanya. Aku sangat merindukan kalian berdua. King Sui berjalan di sepanjang puncak gunung bersama kedua wanita itu. Meskipun bunga dan pohon di sekitarnya tumbuh secara alami, mereka masih lebih indah daripada yang dibudidayakan secara artifisial. Dari waktu ke waktu, beberapa jenis burung akan muncul, memenuhi dunia ini dengan elemen keindahan yang tak terbatas. Kamu pasti bermaksud bahwa kamu merindukan Sister Ruyan sebagai gantinya. Tantai Suan tertawa kecil. Adik Suan, aku pikir dia lebih merindukanmu. Yuruyan menjawab sambil tersenyum. King Sui tidak berbicara. Tidaklah bijaksana untuk berbicara pada saat ini. Meskipun mengklaim bahwa dia merindukan keduanya bisa berhasil, itu akan sedikit munafik. Daripada menjawab, hanya tertawa mungkin akan menjadi jawaban yang lebih baik. Ada sebidang padang rumput di depan, begitu padat dan tak tersentuh. Dengan angin sepoi-sepoi, itu tampak seperti tempat tidur yang terbuat dari alam, padat dengan rumput hijau yang tingginya lebih dari 1 kaki, miring ke satu arah. Terasa lembut dan nyaman saat mereka berjalan di atasnya. Sinar matahari menghangatkan bumi di bawah kaki mereka. Di sini indah. Saudari Ruyan dan saya akan berbaring di sini kapanpun kami punya waktu. Tantai Suan berkata sambil tersenyum. Hanya setelah kata-kata itu meninggalkannya, dia merasa itu terdengar tidak pantas. King Sui menyeringai saat dia menatap ke arah cakrawala. Kata-katamu membuatku ingin berbaring dan mengalaminya sendiri. Ayo, pergi ke sana dan berjemur di hangatnya matahari. Tantai Suan merasa seolah-olah dia baru saja menghancurkan batu di kakinya sendiri.
Mereka bertiga mencapai lereng, dengan kemiringan sekitar 35 derajat. Itu adalah tempat yang nyaman untuk berbaring. King Sui memiliki Yuruyan di kirinya dan Tantai Xuan di kanannya. Melihat dari sisi ke sisi, King Sui mau tidak mau menelan gumpalan di tenggorokannya saat melihat pemandangan indah dari dada mereka yang montok dan gagah saat mereka berbaring. Tantai Xuan dan Yuruyan secara alami memperhatikan tatapannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. King Sui memegang seorang wanita di masing-masing tangan dan meskipun itu tidak berarti merangkul satu di setiap lengan, itu praktis sama. Tubuh mereka menempel sangat dekat satu sama lain. Pikiran Tantai Xuan tidak setenang dan setenang biasanya. Jantungnya berdetak lebih cepat dan ingatan akan adegan penuh kasih yang dia saksikan tentang King Sui dan Yuruyan diputar ulang di benaknya dari waktu ke waktu. Dengan pikiran-pikiran itu, tidak mungkin dia bisa tetap tenang. Bagaimanapun, dia masih seorang wanita yang belum mengalami banyak hal dalam hidup. Yuruyan sedikit bingung karena kehadiran Tantai Xuan. King Sui meminta mereka untuk menangkapnya pada peristiwa selama dia pergi, pada topik seperti apa yang terjadi setelah mereka datang ke sini. Semuanya baik-baik saja setelah percakapan mulai bergulir. Dari waktu ke waktu, mereka akan tersandung pada insiden lucu yang membuat mereka secara bertahap rileks. Mendorong peruntungannya, King Sui perlahan mengulurkan tangan dan memeluk Yuruyan dengan tangan sehingga dia menempel di dadanya. Yuruyan dewasa dan juga sangat tradisional. Meskipun dia malu, dia tidak menolak. Dia membenamkan wajahnya di dada King Sui. Tidak butuh waktu lama sebelum King Sui mengulurkan cengkeraman iblisnya ke arah Tantai Xuan juga. Tidak perlu banyak usaha sebelum dia benar-benar merangkul seorang wanita di setiap lengannya. Meski begitu, mereka tidak melampaui itu. Meskipun itu hanya pelukan sebagian, dada kedua wanita itu ditekan dengan kuat ke tubuh King Sui. Perasaan melenting mereka membuatnya meninggalkan dirinya untuk kesenangan. Itu adalah bentuk kepuasan di hatinya. Mungkinkah, keinginan untuk memiliki, semua pria sekuat ini? Tantai Xuan melirik ekspresi puas dalam ekspresi King Sui dan mencubit pinggangnya dengan ringan. Ini tidak ada hubungannya dengan, keinginan untuk memiliki. Apakah saya tipe pria yang ingin mengklaim wanita cantik manapun yang saya lihat? King Sui memandang Tantai Xuan dan berbicara dengan tegas. Saya pikir Anda adalah orang yang tepat seperti itu. Tantai Xuan menanggapi dengan senyuman. Nona muda, beraninya kamu meragukan karakterku. Dengan tangan memegangnya, King Sui menepuk pantatnya yang gagah. Itu tidak menyakitkan, tetapi masih mengeluarkan suara yang tajam. Itu tidak memerlukan keterampilan apapun untuk membuat suara yang begitu tajam melalui lapisan pakaian, tetapi itu memang membutuhkan usaha yang disengaja. Tubuh Tantai Xuan bergetar dan dia membenamkan wajahnya di lekukan lengannya tanpa sepatah kata pun. King Sui sudah bisa menguraikan perasaan Tantai Xuan. Semuanya sudah cukup jelas pada tahap ini. Dia memegang pinggangnya. Aku tahu aku sampah, tapi akan lebih mudah membunuhku daripada melepaskan kalian berdua. Dan Anda mengklaim itu tidak ada hubungannya dengan keinginan untuk memiliki yang kuat. Laki-laki semuanya seperti ini. Meskipun Tantai Xuan telah banyak melepaskan dan membiarkan dirinya memiliki perspektif yang lebih luas, masih sulit untuk mencapai apa yang dia impikan dalam hidupnya. Bahkan mungkin mustahil untuk dicapai. Lagi pula, tidak akan ada kekurangan wanita di sekitar pria hebat. Baiklah, jika kamu mengatakan itu, memang begitu. Tetap saja, aku mencintai kalian berdua sebagai pribadi. Kalian semua adalah yang terpenting di hatiku. Untuk kalian semua, aku bisa mengabaikan biayanya, bahkan jika itu berarti kehilanganku, kehidupan. Jangan sial, kenapa kamu mengatakan hal-hal seperti itu? Tantai Xuan tidak suka berbicara tentang hidup dan mati. Lalu, apakah kamu mengerti perasaanku sekarang? King Sui tertawa. Kamu hanya mencari alasan untuk urusan romantismu. Lagi pula, aku tidak bisa diganggu denganmu. Aku akan berada di sini bersama Sister Ruyan. Kamu dapat mengunjungi kapanpun kamu merindukan Sister Ruyan. Tantai Xuan tertawa kecil. Apa yang harus aku lakukan jika aku merindukan kalian berdua? King Sui tersenyum ketika dia melihat Tantai Xuan. Aku akan bersama Sister Ruyan. Kamu secara alami akan menemukanku ketika kamu kembali. Tantai Xuan duduk dan tertawa. Cukup, King Sui. Haruskah kamu memaksa adik Xuan untuk mengatakannya dengan keras dan jelas sebelum kamu bisa mengerti? Yu Ruyan tertawa. Tantai Xuan memerah dan melirik King Sui. Aku akan kembali dulu. King Sui tahu bahwa Tantai Xuan akan pergi untuk memberi Yu Ruyan dan dirinya sendiri waktu bersama. Itu sebabnya dia pergi tepat setelah pernyataannya. Adik Xuan sangat menyukaimu. Yu Ruyan tersenyum dan menatap King Sui. Kita harus mengurus masalah kita sendiri dulu. Si cantik kecil, aku merindukanmu sampai mati.
Seperti serigala lapar yang menerkam seekor domba, King Sui menekan Yuruyan ke rerumputan tebal di bawahnya. Bumi adalah tempat tidur mereka dan langit adalah selimut mereka. Segera, melodi yang indah terdengar. Hari sudah sore ketika keduanya kembali ke Danau Fengyan. Kedua wanita itu tinggal di sebuah pulau buatan di tengah Danau Fengyan. Meskipun Danau Fengyan disebut danau, itu jauh lebih besar daripada yang ada di kehidupan masa lalunya. Terlebih lagi, bahkan danau memiliki ukuran yang lebih besar. Begitu mereka kembali, Yuruyan pergi, membiarkan King Sui mencari Tantai Xuan. Demikian juga, King Sui membiarkannya pergi. Setelah Yuruyan mendorong King Sui ke arah kamar Tantai Xuan, dia segera kembali ke kamarnya sendiri. King Sui menggosok ujung hidungnya pada saat itu. Di antara wanitanya sendiri, Tantai Xuan dan Qin King adalah satu-satunya yang masih gigih. Sekarang, Tantai Xuan tidak gigih seperti dulu. Meskipun ada jarak antara dia dan Tantai Lingyan, mereka masih memiliki masa lalu yang tidak bisa dihapus. Oleh karena itu, King Sui yakin bahwa ini hanya masalah waktu. Kamar Tantai Xuan tidak terkunci. King Sui membukanya dengan sedikit dorongan. Dia disambut oleh pemandangan Tantai Xuan berdiri di dekat jendela, memandangi danau di kejauhan. Dari sini, Anda bisa melihat pergerakan ikan dan sejenisnya. Melihat suara itu, dia berbalik untuk melihat King Sui. Kamu kembali. Di mana Suster Ruyan? Dia lelah. Tantai Xuan membeku sebelum dia tersipu, dan tidak bisa menahan kata-katanya. Bisakah kamu tidak seburuk ini? King Sui pergi ke sisinya dengan senyum terpampang di wajahnya. Orang bijak pernah berkata bahwa keinginan untuk makan dan adalah bagian dari sifat manusia. Itu berarti keinginan untuk itu sama pentingnya dengan makan. Pepatah itu ditujukan untuk orang biasa yang perlu makan untuk bertahan hidup. Tidak seperti mereka, prajurit seperti kita bisa hidup tanpa makan untuk waktu yang lama. Itulah mengapa itu lebih penting daripada makan. Dengan pemahamannya tentang perasaan Tantai Xuan dari sebelumnya, dia berpikir bahwa itu hanya akan berlarut-larut jika dia tetap diam dengan kata-katanya. Oleh karena itu, begitu King Sui melihat ketidaksenangan Tantai Xuan, dia tidak menahan komentarnya. Kamu memiliki banyak logika bengkok. Ini bukan logika yang dipelintir. Manusia memiliki 7 emosi dan 6 kesenangan indera. Ini hanya akan menjadi tidak normal jika mereka tidak memilikinya. Bahkan hewan pun tahu ini. Ini hanya insting belaka. King Sui tersenyum dan meraih tangannya. Tangan Tantai Xuan sedikit gemetar saat dia melihat King Sui. Kamu bilang kamu ingin mengejarku dan kamu berjanji bahwa kecuali aku setuju, kamu tidak akan tidak sopan. King Sui memeluk pinggangnya dan berbisik pelan di telinganya, tentu saja aku ingat dan aku akan menepati janjiku, tapi kamu juga berjanji bahwa aku bisa memelukmu juga. Aku berjanji tidak akan melakukan apapun tanpa persetujuanmu dan aku mengerti perasaanmu juga. Meski begitu, tidakkah kamu ingin mencoba berciuman? King Sui menghembuskan napas ringan di telinganya. King Sui tidak memahami wanita dengan baik, tetapi dia mengerti bahwa keinginan wanita sama bergairahnya dengan pria. Perbedaannya adalah bahwa wanita lebih emosional. Misalnya, suasana genit akan menggoda wanita. Faktor yang paling penting adalah bahwa King Sui tahu bahwa Tantai Xuan tidak lagi mendiskriminasi dia seperti sebelumnya. Hasrat seorang wanita bahkan lebih melimpah daripada pria yang pernah tersulut. Mendengar kata-kata King Sui dan napasnya di telinganya, Tantai Xuan mengingat adegan intim King Sui dan Yuruyan. Dampak dari visual dan sensasi, serta suara yang Yuruyun buat membuat jantungnya berpacu lebih cepat. Ini hanya naluri manusia. Mengapa kita tidak mencoba? King Sui bertanya dengan provokatif saat dia melihat lebih banyak wajah cantiknya. Bulu mata panjang Tantai Xuan berkibar. Kata-kata mengecewakannya dan dia membenci inisiatifnya secara bawaan. Bagaimana mungkin dia masih membiarkannya memeluknya meskipun omong kosong yang dia katakan. Dia tidak lagi melawan. Apakah dia benar-benar ingin membuatnya mengatakannya? Meskipun King Sui bukan ahli dalam cinta, dia masih mengalami banyak hal. Dia melakukan ini dengan sengaja. Menyaksikan ekspresi lembut di wajah Tantai Xuan membuatnya sangat puas. AST 1627 melewati meridian surgawi dan meridian bumi lainnya. Tantai Xuan dengan lembut mengaitkan tangannya di belakang leher King Sui, tubuhnya gemetar sepanjang proses. Dia berbisik lembut di telinganya. Jangan berlebihan. Kegembiraan King Sui terlihat dari senyum di wajahnya. Tantai Xuan adalah seorang wanita pendiam, itu adalah prestasi yang sulit untuk kata-kata ini untuk meninggalkan bibirnya. King Sui memeluknya erat-erat, ujung lidahnya mematuk daun telinganya selama sepersekian detik. Tubuh Tantai Xuan tiba-tiba menegang. Akibatnya, tangannya mengencang di sekitar King Sui tanpa sadar, menyoroti King Sui bahwa dia telah menyentuh tempat yang sensitif.
Dengan dia tepat di depannya, King Sui menyaksikan mata Tantai Suan tertutup dan bibirnya mengerucut. Dia bisa melihat bahwa dia gugup, bibirnya jatuh di dahi, mata, dan hidungnya sebelum akhirnya mencapai bibirnya. Saat Tantai Suan menjaga bibirnya dalam garis tipis, King Sui perlahan mengisapnya. Tangannya yang berada di pinggangnya meluncur ke bawah menuju pantatnya yang gagah dan meraihnya. Mereka merasa halus, halus dan melenting. Tantai Suan membuka mulutnya dengan insting, dan dengan itu, lidah King Sui merayap ke dalam, mengejar miliknya. Tubuh Tantai Suan berangsur-angsur terbebas dari ketegangannya dan mulai menanggapi King Sui. Tangan King Sui meluncur ke dan dari pinggang dan pinggulnya sedikit. Napasnya tumbuh cepat, dan napasnya yang segar memiliki aroma yang samar. Ada permen karet di kehidupan masa lalunya, tetapi di dunia ini, aroma itu tidak berasal dari apapun selain tubuhnya sendiri. Dikatakan bahwa wanita memiliki aroma yang bagus untuk mereka. Tampaknya sekarang asumsi itu ada benarnya. Bukannya tidak ada orang seperti ini di kehidupan masa lalunya, tetapi hanya ada beberapa. Hal-hal tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi fisik pribadi. Mereka akan membutuhkan perawatan yang rajin dari penampilan mereka, bahkan hal-hal seperti telapak kaki. Dengan jumlah berjalan berapapun, tidak peduli seberapa banyak seseorang mencoba untuk menjaganya, mereka tidak akan pernah sebaik bagian atas kaki. Ketika tangan King Sui meraih kerah Tantai Suan dan meraih dadanya yang besar, dia dengan cepat mendorong dirinya menjauh dari King Sui. Namun, King Sui memegangnya erat-erat dan hanya bibir mereka yang terpisah. King Sui tidak mengharapkan tanggapan sebesar itu darinya. Tantai Suan menjadi malu, ingin melepaskan diri dari King Sui. Suaner, jadilah milikku. King Sui berbisik pelan. Tantai Suan membeku karena terkejut sesaat sebelum membuat King Sui tertawa pahit. Kamu tidak akan bisa membujukku, aku belum siap. Lain kali, mungkin. King Sui cukup senang mendengar kata-kata Tantai Suan. Ini adalah peningkatan besar dan dia tertawa, apakah kamu tidak bingung? Kaulah yang bingung. Tantai Suan membalas karena malu. Aku memang sangat bingung. Lihat, itu sudah menunjukkan dirinya padamu. King Sui menempelkan tubuhnya di dekat Tantai Suan. Benda keras yang menusuk perut bagian bawah membuatnya takut, dia tidak berani menatap King Sui. Sebagai gantinya, dia menatap ke bawah ke arah tenda yang ditinggikan sebelum mengangkat kepalanya lagi. Dia mengulurkan tangan dan memutar telinga King Sui. Kamu hina. Nona, ini normal. Bahkan, saya harus menangis jika saya tidak bereaksi. Tangan King Sui masih mencengkeram dadanya. Jenis tekstur halus yang bisa lepas dari genggamannya kapan saja membuat King Sui merasakan dorongan yang kuat. Kamu tidak diizinkan mengambil keuntungan, kata Tantai Suan. King Sui tidak menyadari bahwa wanita ini, murni seperti peri, memiliki sisi genit. Wajah mereka terpisah kurang dari kepalan tangan di kejauhan, mampu mencium setiap napas yang mereka hirup. Apakah kamu menyukainya? Jari-jari King Sui menggoda ujungnya dengan teknik khusus. Dalam kombinasi dengan kata-katanya, itu membuat Tantai Suan gemetar. Suaner, biarkan aku melihat. King Sui berkata dengan tangan, menggoda keinginannya saat dia berbisik di telinganya. Kemudian, dia menjentikkan lidahnya ke telinganya. Detak jantung Tantai Suan berpacu seketika. Tangan King Sui membuatnya merasa nyaman sekaligus tidak nyaman, seolah-olah dia ingin dia memeluknya dengan semua yang dia miliki, menggunakan kekuatan penuh dalam kontak mereka. Saya berjanji untuk tidak melakukan apapun selain melihat-lihat, aku yakin itu pasti indah. King Sui dijamin. Tantai Suan memikirkannya, karena mereka telah mencapai tingkat keintiman seperti itu, tidak berlebihan untuk membiarkan dia melihatnya. Sejujurnya, dia bisa merasakan tekadnya tumbuh tidak stabil. Dia merasa sakit hanya dengan memikirkan adegannya dengan Yuruyan saat itu, suara, ekspresi dan raut wajah Yuruyan. King Sui perlahan membuka atasannya. Kemampuannya untuk menanggalkan pakaian juga beberapa kali lebih mahir daripada di masa lalu. Tantai Suan secara naluriah menghentikannya 2 kali, tetapi pakaiannya segera dilepas. Pada saat itu, 2 gundukan bola salju lolos dalam pantulan, putih salju dan kokoh. Puncak merah muda yang indah membuat King Sui menerjang ke depan. Kali ini, King Sui tidak membicarakan apapun dengannya sebelum menerjang ke depan dengan wajah dan bibirnya. Pada saat King Sui menanggalkan pakaiannya sendiri dan menjadi salah satu Tantai Suan, 2 jam telah berlalu. Tantai Suan sekarang bisa memahami alasan di balik ekspresi Yuruyan. Tetap tenang dan bernapas, biarkan Ki Anda melewati yang channel. King Sui memberi tahu Tantai Suan tentang teknik budidaya duo. Energi murni memasuki tubuhnya dari tubuhnya sendiri, lalu kembali setelah 1 siklus sebelum masuk lagi, melewati banyak meridian. Bang! Itu melewati meridian surgawi. Ini tidak mengejutkan King Sui karena terus berlanjut.
Dia bisa merasakan peningkatan energi murninya sendiri. Tan Taishuan terkejut melampaui keyakinan bahwa kekuatannya sendiri telah meningkat secepat ini. Dia telah mendengar beberapa trik jahat yang dapat digunakan dengan cara ini, itulah sebabnya dia menjadi bingung sebelumnya. Namun, jika King Sui menyakitinya, dia akan mengakuinya. Namun, segera, dia tahu bahwa pria itu tidak menyakitinya. Tan Taishuan tidak percaya sejauh mana peningkatan kekuatannya. Dia memiliki fisik khusus dan dengan masuknya potensi King Sui, kekuatan Tan Taishuan telah meningkat terlalu drastis. Itu dari bentuk yang paling murni juga, dengan beberapa efek pemeliharaan konstitusi disertakan. Bang! Meridian duniawi lainnya ditembus dan bahkan King Sui terkejut. Sama seperti itu, ketenangan dipulihkan setelah 1 jam yang baik. Pada saat ini, King Sui mulai bergerak dan mulai menikmati dunia hanya dengan mereka berdua. Segala sesuatu di ruangan itu menjadi tenang hanya ketika langit menjadi gelap. Tan Taishuan memandang pria yang telah membuatnya merasa seolah-olah dia tidak akan bisa menahan diri. Ada sedikit frustrasi dengan campuran kegembiraan yang sama dalam situasi itu, setelah apa yang terjadi, dia tidak merasa panik sedikit pun. Sebaliknya, dia merasakan rasa aman. Kamu hal yang mengerikan. Bukankah kamu bilang kamu hanya ingin melihat? Bukankah saya memanfaatkan kesempatan itu? Kamu terlihat cukup nyaman sebelumnya. King Sui terkekeh dan memperhatikan wanita yang dipeluk di sebelahnya. Hush, kau tidak boleh membicarakannya lagi. Aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Setelah beberapa saat, Tan Taishuan berbisik di telinga King Sui. King Sui, aku menyukaimu. Saya menyukai Anda juga. Apakah kamu menyukai apa yang terjadi barusan? King Sui mengambil salah satu daun telinganya di antara bibirnya. Ya, tapi aku sudah mencapai batasku sekarang. Suara Tan Taishuan sangat lembut. Jika bukan karena pendengaran King Sui yang luar biasa, tidak mungkin kata-katanya akan didengar. King Sui tidak bergerak lagi tetapi malah memeluknya erat-erat. Kamu adalah wanitaku. Kami keluarga. Hari ini datang lebih awal dari yang saya harapkan. Sejujurnya, saya sudah memutuskan bahwa saya tidak akan menikahi orang lain selain Anda. Dengan mata tertutup, Tan Taishuan mengaku dengan malas. King Sui meremas tangannya. Ada banyak momen ketika saya menemukan diri saya sangat beruntung, bahwa dewa benar-benar baik kepada saya untuk dicintai oleh kalian semua. Saya tidak akan percaya jika seseorang mengatakan kepada saya bertahun-tahun yang lalu, di atas desa kecil itu, bahwa Anda ingin menikah dengan saya. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa mungkin itu penting? Tan Taishuan tersenyum pada King Sui. Terkadang, saya bertanya-tanya bagaimana orang yang sama bisa mengalami perubahan drastis seperti itu. King Sui membalas senyumnya dengan senyumnya sendiri. Apa yang perlu dipertanyakan? Ini adalah perubahan karisma. Keperkasaan bisa membuat karakter seseorang mengalami perubahan drastis. Keyakinan adalah bentuknya, dan itu menawan. Keperkasaan dapat mengubah pesona seseorang dan itu lebih penting daripada penampilan, atau bahkan karakter. Tidakkah menurutmu begitu? Tan Taishuan sudah bisa menebak jawaban King Sui. King Sui berpikir itu benar juga, seperti halnya wanita cantik. Sekarang dia memikirkannya, orang-orang yang tertarik pada orang kaya dan berkuasa di kehidupan masa lalunya pasti tertarik pada pesona yang mereka pancarkan dengan kekayaan mereka. Menjadi kaya adalah bentuk otoritas tersendiri. Pejabat yang memiliki kekuatan dan uang bahkan lebih baik, mereka semua membawa aura yang mengesankan. Suaner saya adalah yang paling berpengetahuan. Kamu merasa kekuatanmu juga meningkat, kan? King Sui memberikan kecupan di pipinya. Itu meningkat sedikit terlalu drastis, aku sudah mengkhawatirkan itu. Tan Taishuan sepertinya baru saja akan mengomentarinya. Itu sangat umum. Perbedaan antara kami cukup besar sebelumnya, jadi peningkatan drastis kekuatanmu itu normal. Selain itu, Anda memiliki konstitusi yang unik, ini harus menjadi maksimum yang akan Anda dapatkan. Petik 2. Tan Taishuan menghela nafas lega karena kata-katanya. Saya pikir Anda mungkin telah menggunakan beberapa trik iblis pada saya pada awalnya. Namun, pada saat itu, saya akan kebobolan bahkan jika itu benar. Petik 2. King Sui mengulurkan tangan untuk membelai rambutnya saat dia tersenyum. Gadis bodoh. Aku lebih baik menyakiti diriku sendiri daripada menyakitimu. Senyum puas menghiasi wajah Tan Taishuan. Langit sudah mulai gelap, jadi kita harus bangun. Pergi cari suster Ruyan nanti. Ayo jalan-jalan. Meskipun tempat itu terpencil, Tan Taishuan tahu bahwa King Sui akan memiliki cara untuk membawa mereka ke kota. 1 jam setelah mereka bangun dari tempat tidur, dengan King Sui menjadi satu-satunya orang yang tahu tentang pemandangan menawan di antaranya, rona merah di wajah Tan Taishuan tidak memudar bahkan setelah dia meninggalkan kamar. Bahkan, dia berpikir untuk tidak pernah meninggalkannya.
Begitu Yuruyan menyaksikan penampilan Tan Taisuan, dia langsung mengerti apa yang terjadi. Apalagi kamar mereka berdekatan. Wajah Tan Taisuan memerah bahkan lebih merah saat melihat Yuruyan. Yuruyan berjalan mendekat dan memegang tangan Tan Taisuan. King Sui, apakah kamu menggertak Suaner? Tentu saja tidak. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk menyayangi kalian berdua. Bagaimana saya tahan untuk menggertaknya? Petik 2. Tan Taisuan menyarankan agar mereka berjalan-jalan dan King Sui secara alami setuju. Memegang keduanya, dia menempuh jarak puluhan ribu mil dengan menggunakan 9 langkah benua, dan mereka tiba di kota. Bagaimana kalau di sini? Lihatlah jumlah orang. Ayo jalan-jalan dan ambil sesuatu untuk dimakan. King Sui berkata sambil melihat orang-orang berseliweran di bawah. Kedua wanita itu tidak memiliki banyak pendapat, tidak apa-apa dengan mereka kemanapun mereka pergi selama itu dengan orang-orang yang mereka cintai. Bahkan berjalan-jalan di luar untuk makan adalah untuk kesenangan belaka. Beberapa hidangan khusus juga lumayan. Jalanan itu penuh dengan makanan ringan dan variasinya tampak tak berujung. Jalan makanan di sini adalah sesuatu yang tidak pernah dia temukan di kehidupan sebelumnya, jalan di sini bisa dengan mudah mencapai hingga 1000 mil. Selanjutnya, jalan-jalan seperti itu adalah pemandangan umum di dunia in 1628 kota Sanwu, Jiu Yunlong yang tidak berpengalaman. Para wanita di kehidupan masa lalunya suka berbelanja. Pria juga bersedia, tetapi pria hanya bersedia berbelanja dengan wanita yang mereka cintai. Demikian pula, jika Min harus berbelanja sendiri, maka mereka tidak akan mau lagi. Wanita lebih aktif daripada pria, tetapi sama seperti pria, mereka suka berbelanja dengan orang yang mereka cintai, mereka bisa merasakan kebahagiaan dengan cara ini. Ini adalah bagian dari benua Dancing Phoenix, dan Danau Feng Yan adalah yang terdekat dengannya. Meskipun tempat itu tidak terletak di benua Dancing Phoenix, jaraknya dekat dan dapat dikategorikan seperti itu. Karena konstitusi tubuhnya, kondisi Tan Taisuan sangat baik tanpa tanda-tanda penyakit. Selain itu, King Sui adalah tabib ajaib. Kota Sanwu. Kota terpencil ini disebut Kota Sanwu. Itu sangat besar dan mayoritas adalah orang-orang yang bersembunyi. Penduduk setempat sebenarnya adalah minoritas. Di dalam Kota Sanwu, ada bangsawan dan sekte, tetapi tidak terlihat menakutkan seperti yang terlihat. Sementara kota itu secara nominal milik Dancing Phoenix Kontinen, yang terakhir masih berantakan. King Sui tidak tahu siapa klan penjaga atau kekuatan dari benua Phoenix Menari atau benua naga melonjak. Meskipun Phoenix Dance Organization dan Soaring Dragon Organization membawa Phoenix Dance dan Soaring Dragon atas nama mereka, King Sui tahu bahwa mereka bukan klan penjaga. Dalam keadaan normal, setiap benua akan memiliki klan penjaga atau kekuatan yang bertanggung jawab, bahkan mungkin lebih dari satu. Mereka bertiga berjalan di sepanjang jalan dan membeli makanan ringan di sepanjang jalan. Kebanyakan dari mereka lesat. Lagi pula, ada banyak variasi yang tersedia di sini, jadi mencicipinya saja sudah cukup. Berjalan di sepanjang jalan yang panjang, mereka bertiga tertawa sambil berbicara dan menjelajah. Banyak pejalan kaki di sekitarnya akan melihat ke arah mereka bertiga juga. Bagaimanapun, Yuruyan dan Tan Taisuan adalah wanita cantik yang tidak dapat ditemukan bahkan ribuan mil dari sini. Kekayaan, kecantikan, dan otoritas adalah apa yang dikejar orang di kehidupan masa lalunya. Di dunia ini, itu adalah kekayaan, keindahan, dan kekuatan. Tidak ada konflik tentang apa yang paling penting, dengan kekuatan, hal lain secara alami akan jatuh ke tempatnya. Di sisi lain, kekayaan bisa menjadi tidak berguna. Di masa lalu, ada pepatah yang mengatakan bahwa uang mengatur segalanya, menjadi kaya juga merupakan bentuk kekuatan. Tuan muda, lihat betapa cantiknya kedua wanita itu. Sebuah suara terdengar dari kejauhan. Telinga King Sui tajam. Sejujurnya, dia mengharapkan hal seperti itu terjadi saat dia membawa kedua wanita itu keluar. Lagi pula, ada banyak yang menganggap diri mereka kuat. Terlebih lagi, bahkan dia ingin memenangkan hati kedua wanita itu jika mereka bertukar posisi. Inilah sebabnya mengapa tidak mungkin untuk bersama seorang wanita cantik jika seseorang tidak memiliki kekuatan. Bahkan jika dia mau, ada banyak serigala di luar sana yang menunggu untuk merampoknya dengan semua yang mereka miliki. King Sui mengalihkan pandangannya untuk memeriksa orang kurang ajar yang berani berpikir untuk merebut wanita darinya. Hanya ada 3 orang di arah yang berlawanan. Di antara mereka, ada seorang pemuda tampan dengan aura yang mengesankan dan pembawaan yang ceria. Senyum percaya diri tergantung di sudut bibirnya dan matanya yang cekung juga terlihat bagus. Bahkan King Sui tidak dapat menyangkal bahwa pemuda itu menawan. Apa kabar? Saya Jiu Yunlong, tolong berkenalan. Sambil tersenyum, dia berjalan mendekat dan menyapa mereka.
King Sui membeku sejenak, tidak banyak dengan nama keluarga Jiu. Melalui warisan Dewa Pertempuran Emas, dia menemukan bahwa Jiu adalah nama keluarga kuno. Dia tidak berpikir dia akan bertemu seseorang dengan nama keluarga itu di sini. Apakah saya mengenal Anda? King Sui tidak tahu bagaimana bersikap sopan, tetapi dia masih tersenyum ketika dia bertanya. Kekuatan King Sui telah meningkat secara dramatis dari sebelumnya dan bahkan telah menembus meridian surgawi dan bumi. Manfaat yang dia terima darinya sangat besar, selama mereka bukan dewa. King Sui percaya diri dalam memenangkan pertempuran apapun. Jiu Yunlong tidak marah dengan kata-kata King Sui. Kami tidak saling mengenal pada awalnya, tetapi setiap hubungan dimulai dengan keduanya sebagai orang asing. Bukankah kamu orang asing dengan dua wanita cantik di sampingmu pada awalnya? Petik 2. King Sui bisa merasakan kekuatan aneh dari pria itu. Itu tersembunyi dan sangat halus. Pria itu kuat, hanya selangkah dari dewa palsu. King Sui sudah menjadi dewa palsu puncak sekarang, tetapi itu tidak berarti dia bisa merajalela hanya karena itu. Kekuatan King Sui akan membuat melawan dewa palsu menjadi mudah, lagi pula, dia telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Ada banyak dewa palsu pada tahap ini. King Sui tidak akan bisa menggores Divine sekarang, karena dia belum mencapai tingkat kekuatan itu. Namun, dengan kekuatannya sekarang, dia masih bisa melawan tingkat dewa yang lebih rendah, tetapi dia belum pernah bertemu dengan salah satu dari mereka. Pria itu seharusnya seusia King Sui, oleh karena itu, dengan kekuatannya di usia yang begitu muda, dia pasti sangat berbakat. Lebih jauh lagi, ada kekuatan aneh dan tersembunyi dalam diri pria itu yang membuat King Sui berpikir bahwa dia mungkin berada di dekat tingkat dasar dewa palsu. Aku tidak suka berteman dengan santai. Mengapa Anda tidak memberitahu kami apa yang Anda inginkan? King Sui tersenyum. Ada sedikit rasa merendahkan pada kata-katanya tetapi pria itu tidak menjadi marah. Sebaliknya, dia melihat ke arah King Sui. Aku suka wanita di sampingmu, tapi aku juga suka pertarungan yang adil. Kamu tidak perlu menjagaku seperti ini. Mereka wanita saya. Mengapa saya harus bertarung dengan Anda karena mereka? King Sui tidak menyembunyikan penghinaan dalam cemoohannya. Pria palsu di depan mereka benar-benar hanya penggoda hati. Tetap saja, pria itu tidak genit, dan tidak berhak untuk itu. Pria yang memiliki sedikit otoritas dan latar belakang bangsawan tidak tahu tempat mereka, dan mereka yang melakukannya terlalu sedikit. Jiu Yunlong terkenal di kota Sanwu. Klan Jiu adalah salah satu dari 3 kekuatan paling kuat di kota Sanku. Pada kenyataannya, 2 kekuatan lainnya harus membentuk aliansi bahkan untuk memiliki peluang melawan klan Jiu. Jiu Yunlong adalah yang tertua di generasinya, meskipun generasinya adalah yang termuda dalam keluarga. Sang patriark adalah kakek buyutnya. Kelanjutan kekuasaan patriark mengandalkan kekuatan gabungan dan bukan hanya suksesi antar generasi. Lebih sering daripada tidak, seorang patriark tunggal akan mengelola klan selama beberapa ratus tahun atau bahkan lebih lama. Oleh karena itu, klan yang kuat dapat mempertahankan keluarganya selama ratusan bahkan ribuan tahun. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam memilih patriark. Jiu Yunlong kemungkinan akan menjadi patriark berikutnya dari klannya. Patriark saat ini masih memiliki 200 tahun tersisa dalam hidupnya dan itu akan cukup untuk melatih Jiu Yunlong menjadi lebih kuat. Inilah mengapa posisinya di Jiu klan tinggi. Ini tercermin dalam status yang dipegangnya di depan umum. Anda salah. Tidak ada yang memiliki siapapun atau apapun di dunia ini, bahkan kesadaran kadang-kadang mungkin bukan milikmu, apalagi kesadaran orang lain. Jiu Yunlong menggelengkan kepalanya dan membalas. Kerumunan penonton mulai terbentuk pada interaksi mereka. Pada saat ini, seorang pria muda di samping Jiu Yunlong angkat bicara. Ini adalah kota Sanwu, memiliki tuan muda kita menyukai wanita Anda adalah keberuntungan Anda dan mereka. Tuan muda kita tidak ingin menghancurkan harmoni. Bagaimana dengan ini? Biarkan mereka tinggal dan tuan muda kami akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Wajah King Sui tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, pada saat pria itu selesai berbicara, King Sui menamparkan tangannya ke arah mereka. Gerakannya tidak cepat dan Jiu Yunlong ingin memblokirnya, tetapi pada akhirnya memilih untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, ada senyum kecil yang menarik di bibirnya, yang tampak licik dan licik, seolah-olah dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Tamparan. Pria muda yang berbicara sebelumnya terlempar ke samping karena dampaknya. Tanpa satu suara pun, dia pingsan di udara. Sungguh hal yang tercela. King Sui tertawa ketika dia berkata, tetapi kata-kata itu tidak hanya ditujukan pada pemuda yang pingsan. King Sui tidak berpikir untuk membunuh sebanyak dulu. Mengambil anak muda misalnya, King Sui tidak melihat kebutuhan untuk membunuh tetapi hukuman pasti diperlukan. Mungkin karena perbedaan di antara mereka,
dia tidak merasakan kemarahan sebanyak yang dia bayangkan. Orang-orang ini hanyalah badut di mata King Sui. Kau memang punya nyali, berani menyentuh laki-lakiku. Senyum Jiu Yunlong menghilang ketika dia memandang King Sui. Tamparan. King Sui memukul wajah Jiu Yunlong dengan tamparan lagi. Dia tidak mengalah pada benturan kali ini, tetapi wajahnya bengkak. Meskipun ada pepatah yang mengatakan bahwa pertempuran harus terjadi pada tubuh dan bukan wajah, King Sui masih merasa puas dengan tamparan itu. Jiu Yunlong tercengang oleh tamparan itu, tak percaya ada yang berani menamparnya. Dia tidak memikirkan mengapa dia tidak menghindarinya, tetapi sebaliknya memusatkan semua pikirannya pada fakta bahwa seseorang telah berani melakukannya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan sesukamu hanya dengan sedikit keuntungan di pihakmu? Bodoh. Anda tidak layak untuk itu. Jika ini terjadi di masa lalu, aku akan langsung membunuhmu. Kata-kata King Sui dingin, tapi dia menyampaikannya dengan senyuman, membuat hati Jiu Yunlong bergetar. Dia tahu bahwa King Sui tidak mengucapkan kata-kata ini hanya untuk menakutinya. Aura yang dia pancarkan pada saat itu hanya membuat Jiu Yunlong mendongak. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memukul kepalanya kali ini, tetapi dia masih tidak mau membiarkan hal-hal apa adanya. Lagi pula, ada banyak penonton yang baru saja menyaksikan tamparan yang diberikan kepada Tuan Muda Klan Jiu Kota Sanwu. Ini adalah Kota Sanwu. Anda tidak memiliki hak untuk merajalela. Jiu Yunlong menunggu King Sui, dan tiba-tiba, cahaya merah pucat melesat dari matanya sendiri ke mata King Sui. Gambar yin yang dalam kesadaran King Sui mulai berputar seketika. King Sui bisa merasakan kekaburan di otaknya, seolah-olah dia sedang mabuk. Perasaan itu samar, karena kekuatan mentalnya hebat. Dia masih memiliki Arhat Rosary Badge dan item lain yang dapat membatalkan serangan apapun pada kesadarannya juga. Setelah sepersekian detik, cahaya dingin dari tangan Jiu Yunlong mengiris ke arah tenggorokan King Sui. Mata King Sui tiba-tiba berkilau, matanya menatap mata Jiu Yunlong saat dia membuat Jiu Yunlong menjadi linglung dengan kekuatan mentalnya. Efek bumerang. Ini adalah sesuatu yang juga disadari King Sui. Sangat mudah untuk berada di pihak penerima ketika dalam pertempuran dengan seseorang yang memiliki tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Jika tidak terduga, tingkat keberhasilannya sangat besar. Teknik racun yin seperti itu berisiko. Saat King Sui akan melakukan langkah selanjutnya, banyak siluet muncul dengan tergesa-gesa, ada 2 pria tua dan 3 pria muda. Sebuah suara bermartabat terdengar, berhenti. King Sui tidak menyerang pada akhirnya, tetapi di atas tamparan yang dia berikan kepada Jiu Yunlong sebelumnya, efek serangan balik telah menyebabkan banyak kerugian bagi Jiu Yunlong. Salah satu lelaki tua itu berjalan menuju tubuh Jiu Yunlong dan menyematkan 2 titik sebelum memasukkan pil merah pucat ke dalam mulutnya. Dia berbicara kepada seorang pria di belakang, Ru Liu, bawa dia kembali dulu. King Sui mengambil waktu ini untuk mengukur kedua lelaki tua itu. Mengenai 3 pria lainnya, King Sui bahkan tidak repot-repot melirik. Kedua pria tua itu sangat tua, tetapi sepertinya penampilan mereka tidak berubah selama bertahun-tahun. Selain uban mereka, mereka tidak tampak terbebani oleh usia sama sekali. Kedua pria tua itu dari tingkat dewa palsu. King Sui tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali kekuatan klan Jiu. Orang harus tahu bahwa di benua Phoenix Menari, prajurit dewa palsu adalah yang terbaik. Kedua lelaki tua itu berada di antara kelas 3 hingga 4 dewa palsu, dan mereka berdua sedang menonton King Sui sekarang.